Oke, kita record nih ya. Ya. So, nanti ini saya mute all dulu. Nanti Pak Bobi kalau udah saya mute all, nanti Pak Bobi meng-unmute sendiri ya Pak ya. Ini soalnya banyak yang nggak ini saya mute all dulu semuanya. Slide-nya nanti Pak Wendy ini ya. Bisa. Siapa yang ya. Ya. Oke, ya, baik. Oke. Selamat pagi Ibu Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Pagi ini WA Grup Dosen Trans kembali mengadakan diskusi dan silaturahmi informal antara ya kita warga BP3 dan warga perhubungan. Seperti yang lalu-lalu formatnya adalah nanti yang pertama ada pengantar diskusi. Pengantar diskusi kali ini akan diberikan oleh Pak Bobi Mamahit. Dulu beliau ini adalah Dirjen di Perhubungan Laut. Nanti pengantarnya mungkin sekitar saya nggak tahu 20 menit barangkali. Setelah itu nanti kita tanggapan mungkin kita bagi 3-3 ya. Nah, belajar dari minggu-minggu yang sebelumnya dan juga dari input dari kawan-kawan katanya supaya lebih banyak yang bisa partisipasi diskusi, kami mohon keikhlasannya kawan-kawan sekalian yang mau menanggapi untuk membatasi dengan maksimum 5 menit. Saya kira 5 menit itu cukup cukup waktu lah kira-kira supaya ada diskusinya lebih hidup. Dan juga di sini Pak Sahar mengajak juga beberapa taruna, mungkin taruna juga bisa belajar dari senior-seniornya, dari bapak-bapak sekalian, hal-hal yang mungkin belum terungkap sepenuhnya di kelas. Barangkali itu pengantar kami. Di sini sudah hadir banyak senior kita, antara lain Pak Motarudin Sergar. Bagi taruna yang belum tahu, ini Pak Motarudin Sergar adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan tahun lupa saya. Mungkin 90-an ya, 90 sekian sama sekian lah. Kalau saya kasih tahu persisnya tahunnya juga nanti juga kelihatan usianya, jadi nggak usah lah ya. Jadi mending itu. Kemudian ada Pak Yusuf, Pak Im Yusuf, Ketua BP3 kita, Badan Pensiunan Perhubungan. Kemudian ada Pak Heri Bakti, beliau mantan Dirjen Perhubungan Udara. Ada Pak Leon Muhammad, juga mantan Dirjen Perhubungan Laut. Ada Pak Kapten Willis, ini lagi sambil berlayar rupanya beliau ini. Beliaunya dulu Ketua Mahkamah Pelayaran. Saya kira itu, dan banyak bapak-bapak yang senior lagi lah. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Ada Pak Sahar, Pak dosen yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Admin WA Group, dan Pak Desmond Ismail juga. Saya persilahkan Pak Bobi, tolong Pak Bobi bisa meng-unmute. Silahkan Pak, dan mulai nanti saya siap menginikan videonya. Ya. Terima kasih Pak, saya bisa lanjut ya. Baik Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para senior dan teman-teman sekalian yang dahulu kita pernah berkumpul dan ternyata sekarang juga masih berkumpul. Ada satu kebahagiaan buat saya dapat memberikan sedikit yang saya ketahui tentunya. Kalau biasanya di pemaparan tuh ada kurikulum vitae, mungkin saya singkat saja. Saya masuk pegawai negeri tahun 85. Saya baru menjabat eselon 4 itu tahun 1990, baru saya eselon 3. Nah, ini yang eselon 3 yang agak unik, saya dilempar ke Sorong tahun 95 sampai 2002, 7 tahun di Sorong, Papua. Dari 2002 sampai 2006 saya dilempar sedikit ke barat, ke Bitung, Sulawesi Utara. Ya lumayan, pesawatnya agak banyak. Berikutnya saya langsung dilempar ke Jakarta. Nah itu suatu kebahagiaan memang sih. Pada saat itu saya jadi Direktur Perkapalan dan Pelayaran.
dan yang sekarang Direktur Pelayaran dan Kelautan ya. Itu tahun 2006, tetapi hanya setahun saja karena tahun 2007 akhir banyak kecelakaan, itu saya rasa semuanya kena, itu darat, laut, darat, kereta api, bus semuanya, sehingga ada judul di tahun itu, akhir tahun ya, awal tahun 2008 adalah 20 pejabat eselon 2 diputar. Itu semua. Jadi kita diputar semua. Saya disuruh ke Priok, jadi prajurit lagi, jadi ada Priok. Dari situ saya Priok, baru saya balik ke pusat lagi, Sekjen saya, Kepala Badan, Diklat, setelah itu saya Dirjen Perhubungan Laut. Nah itulah beberapa yang pernah saya lalui, dan di sini semua lebih banyak saya melihat senior sih dibanding junior ya, karena kita ini sudah pensiun. Nah saya langsung kepada judulnya, saya berusaha membatasi waktu, tapi nanti anaknya dalam diskusi. Memang tadi ada diskusi sebentar di grup ya, bahwa memang diharapkan mungkin yang dalam pengertian maritim makro ya, tetapi untuk yang itu mungkin saya bukan ahlinya karena saya lebih banyak di lapangan. Tadi bisa dihitung saya di lapangan itu 11 tahun ya, 11-12 tahun. Jadi kalau seperti keselamatan kapal, keselamatan berlayar, mungkin saya lebih daripada yang lain, lebih lama maksudnya, karena memang ya itu ditempatkan di timur lagi. Nah itu beberapa pengalaman yang saya rasakan selama saya menjadi, dulu namanya Atel, tapi Atel ya Syah Bandar juga ya. Nah, itu beberapa yang perlu saya sampaikan mengenai bagaimana seorang Syah Bandar itu memberangkatkan kapal lah, seperti itu istilahnya. Karena memang ini masalahnya mikro tapi menjadi makro. Karena kalau kita lihat di dalam pengertian maritim ya, maritim itu yang setahu saya bahwa itu seluruh kegiatan di laut itu maritim ya, mau pemboran lepas pantai, mau perikanan, segala macam, sehingga penegak hukumnya banyak sekali, ada yang warna abu-abu, ada yang warna biru, ada yang biru tua, ada yang coklat, macam-macam. Putih, sekarang jadi putih semua ya, banyak. Nah ini yang memang menjadi hal yang sangat kontradiksi dengan yang diawasinya kapal laut lagi. Kapal laut itu memang ada beberapa pertanyaan kemarin diskusi mengenai nahkoda. Memang nahkoda itu luar biasa. Diatur di mana-mana, di KUHD diatur, di Undang-Undang Pelayaran diatur, tapi nasibnya ya tetap aja begitu. Dan saya salut kepada senior saya, Pak Willis, Kapten Willis, yang masih berlayar. Saya juga tadinya ingin berlayar juga, tapi ternyata belum dapat lowongan, jadi kita berlayar darat aja lah. Jadi memang kapal itu saya juga nggak mengerti ya, menjadi daya tarik yang luar biasa, khususnya untuk penegak hukum. Bahkan instansi pun sekarang seperti itu, ingin menangani kapal. Padahal kapal itu memang hanya jenisnya cuma hanya kapal itu hanya dua loh jenis kapal penumpang itu. Kapal laut, penumpang dan barang. Penumpang nanti ada ro ya, ada kombinasi barang dan penumpang ada. Tapi ingat ya, begitu dia ro mengangkut penumpang, itu persyaratannya kapal penumpang. Karena penumpang dianggap yang paling penting daripada barang. Sehingga kalau kita lihat dalam kewajiban dockingnya, itu setiap kapal ro-ro penyeberangan kita sekarang suka yang kita lihat itu setahun sekali. Itu karena dia perlu mengangkut penumpangnya. Kalau dia hanya mengangkut barang sih mungkin dia 5 tahun sekali, kapal barang 5 tahun sekali. Nah itu pengertian kapal laut, kapal itu hanya kapal barang dan kapal penumpang. Nah memang di dalam penerapannya kapal itu memang mengangkut berbagai macam ya. Kalau penangkapan itu hanya yang memang ada peraturan khususnya penangkap ikan ya. Ketentuannya ada pengawasan khusus kapal ikan. Nah di dalam tugas Syah Bandar, kalau kita lihat di definisi mungkin bisa di slide nomor pertama Pak Yudi, bahwa Syah Bandar ini memang dalam definisinya luar biasa ya. Ini saya undang-undang pelayaran dulu. Undang-undang pelayaran tentunya kegiatan perairan, pelabuhan, keselamatan, keamanan pelayaran, serta perlindungan kemaritiman di Indonesia. Semua kapal asing berlayar di Indonesia, itu yang biasa kita dengar dengan istilah Port State Control, itu kita mengawasi bendera asing ya. Jadi kalau ada kemarin itu Syah Bandar ya, Syah Bandar punya kewenangan Port State Control. Kalau kita dengar kemarin ada dari pernyataan Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengenai whitelist di Tokyo MOU, itu sebenarnya yang menjadi whitelistnya adalah kapal Indonesianya ya, kapal Indonesianya yang di luar negeri, yang dilakukan Port State Control oleh penegak hukum atau Syah Bandar Harbor Master di luar negeri. Jadi dianggap semua kapal Indonesia yang masuk ke pelabuhan-pelabuhan di
sekitar wilayah Tokyo MOU ya, karena ada yang di Afrika ada sendiri, Eropa juga ada. Nah itu dianggap memenuhi, artinya pemenuhan terhadap konvensinya sudah baik. Ya, kalau sangat baik nggak, tapi yang penting kalau sudah whitelist itu oke lah ya. Jadi port itu dilakukan oleh Syah Bandar. Nah, Undang-Undang juga juga mengatur mengenai semua kapal Indonesia yang berlayar di Indonesia. Nah ini ada sedikit nyelip aja pesan supporter buat Pak Sab, bahwa kalau salah itu memang hanya berlaku untuk kapal 500 GT yang melakukan pelayaran internasional ya, international voyage. Jadi itu jelas-jelas di bab 1 pasal 1 application-nya, pemberlakuannya. Lanjut Pak, ini ada beberapa definisi. Slide berikutnya ini ada beberapa definisi tapi mungkin dilewati saja karena ini yang penting, kapal, pelayaran, pelabuhan, Syah Bandar. Ini antara Syah Bandar otoritas pelabuhan ini memang area ini juga ada banyak juga sorotan Syah Bandar siapa sih itu. Memang Syah Bandar ini di dalam undang-undang luar biasa sih ya. Ada pernyataan memiliki kewenangan tertinggi. Nah, kewenangan tertingginya berarti kan paling tinggi ya. Tetapi kalau kita lihat penjelasan selanjutnya adalah di perundang-undangan untuk menjamin keselamatan kapal. Jadi hanya keselamatan kapal pelayaran. Kalau terkait yang namanya kalau kita operasional pelabuhan ya, ada dwelling time segala macam, sebenarnya itu tugasnya otoritas pelabuhan, di mana berfungsi untuk pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Itu otoritas pelabuhan. Slide berikutnya Pak, ini beberapa fungsi Syah Bandar, tetapi nanti di slide berikutnya lagi coba kita skip aja. Skip lagi, nah ini saya satu lagi skip Pak. Ini ada tugas kewenangan Syah Bandar. Ini sebenarnya atau sama ini yang kurang lebih sama. Syah Bandar melaksanakan fungsi keselamatan keamanan pelayaran, ya penegakan hukum di bidang angkutan pelayaran, pelabuhan, pelindungan maritim di pelabuhan. Terus Syah Bandar juga melakukan fungsi SAR-nya. Kalau di dalam pelabuhan itu SAR-nya ya Syah Bandar sebenarnya. Bukan hanya SAR, bahkan kalau ada tumpahan minyak itu kan Syah Bandar yang langsung bergerak, yaitu karena mempunyai perangkatnya ya, perangkat penanggulangannya ada di Syah Bandar, dan kewenangan untuk memobilisasi instansi lain seperti Pertamina yang memiliki oil boom dan lain-lain, itu Syah Bandar yang sebagai on-scene commander-nya kalau yang pernah mengetahui bagaimana caranya menanggulangi pencemaran laut atau pertolongan di laut SAR tapi di luar pelabuhan. Kalau di luar pelabuhan, kalau di Indonesia ini kan sudah ada badan yang koordinir ya, badan SAR itu. Nah ini, yang poin 3-nya ini yang penting ini. Syah Bandar diangkat dalam negeri setelah memenuhi persyaratan kompetensi bidang keselamatan keamanan pelayaran serta Syah Bandaran. Jadi kalau kita lihat di uraian ini, persyaratan kompetensi bidang keselamatan keamanan pelayaran itu satu, serta Syah Bandaran. Karena fungsi Syah Bandar ini sebenarnya kalau memang cobalah kita lihat di uraian di beberapa literatur ya, Syah Bandar ini sebenarnya ya tadi saya katakan di undang-undang aja dikatakan tertinggi. Berarti di pelabuhan itu yang tertinggi keamanan pelayaran dan keselamatan keamanan ya. Nah ini memang kompetensi ini yang paling penting. Saya merasa menjadi Syah Bandar itu bukan sesuatu yang sederhana, hanya 2-3 minggu terus selesai sudah bisa menangani. Kalau adanya SCB aja sih ya, tapi fungsi yang lain. Ya, kalau tadi saya sampai kan mengenai port state control itu bisa bayangkan ya, port state itu ada seluruh ketentuan konvensi kita harus bisa bandar, harus bisa melakukan audit, melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal asing. Ya, bayangkan saja teori pengawasan dan segala macam tuh kalau kita ada manual port state control itu tebalnya kira-kira ya kurang lebih 3-4 cm tebal sekali, karena di situ semua konvensi itu menjadi objek bakat sampai ke ketentuan mengenai kesejahteraan awak kapal yang bisa diatur oleh MLC ya, Maritime Labour Convention. Jadi sangat luar biasa juga Syah Bandar ini. Kompetensi di bidang keselamatan keamanan serta Syah Bandaran. Jadi tidak sekedarnya SIB, kalau SIB cuma teken-teken doang akhirnya jadi masalah kan. Doang ya, kemarin saya sempat juga sedikit koreksi kepada Direktorat KPLP ya mengenai kecil sih masalah tongkang dan takbut ya. Tongkang dan takbut itu saya mintakan kepada mereka untuk
coba dibikin formatnya bahwa kalau takbut menarik tongkang itu yang dicantumkan harus horsepower-nya, karena nanti dia mesti bisa si Syah Bandar bisa membuat rasio antara kekuatan takbut sebagai penarik tongkang. Bayangkan yang kalau memuat batu bara 10.000 ton ya atau nikel itu kan harus memiliki kemampuan yang besar ya. Karena beberapa kejadian akhirnya tongkangnya tenggelam karena tidak kuatnya takbut. Begitu kena ombak besar ya, angin arus itu dia tidak bisa mempertahankan haluan. Ini Pak Willis pasti ngerti maksudnya. Mempertahankan haluan supaya tetap dalam posisi yang aman, selamat. Karena bayangkan kalau gelombang dari samping itu tinggal tunggu waktu kapal akan terbalik. Nah bayangkan kalau takbutnya tidak memenuhi horsepower yang dipersyaratkan. Ada hitungannya nggak masalah. Tapi saya bilang coba bikinkan rasio saja. Katakanlah sekian horsepower sampai sekian maksimum mengangkut atau menarik tongkang dengan kapasitas sekian ribu ton seperti itu. Jadi nah ini cara-cara yang saya maksud bahwa di dalam membuat SIB itu tidak sederhana, tidak sekedar ya bahkan bayangkan ya kalau di dalam perhitungan stabilitas kapal yang ada teorinya secara sederhana yang meyakinkan bahwa kapal itu dalam keadaan baik. Karena bisa bayangkan kalau titik berat kapal itu tidak berada posisi yang benar atau katakanlah stabilitas negatif, itu tinggal tunggu waktu untuk kembali. Dan saya perlu juga sedikit sampaikan mengenai kejadian yang unit C ya. Unit C itu kalau nanti untuk teman-teman yang mungkin tahu itu ya bahwa di dalam di selat balik ada satu posisi ya bisa dilihat di buku panduan bahari ya, itu buku petunjuk untuk para pelaut atau yang bahasa Inggrisnya pilot book itu secara spesifik dikatakan bahwa ada satu posisi di mana pertemuan antara arus dari utara Laut Jawa dengan ombak dari selatan itu terjadi perputaran untuk kapal-kapal yang kecil. Saya sih rasanya tinggal tunggu waktu akan terjadi lagi. Kalau yang besar nggak masalah. Makanya cenderungan kalau kita pernah menyeberang dari Ketapang Gilimanuk atau Gili sebaliknya, itu selalu mereka ambil ke arah utara dulu, menyusur pantai baru berputar di arah utara sedikit baru ke arah. Jadi nggak berani lewat posisi yang memang terjadi pertemuan antara arus dan gelombang. Nah itu yang saya katakan bahwa bagaimanapun Syah Bandar yang dia katakan menteri bukan sekedar bersertifikat ya apalah sertifikat ya. Kalau tidak memiliki kompetensi di bidang keselamatan, keamanan pelayanan serta Syah Bandar. Itu kalau mau diuraikan bisa 2 hari 2 malam juga dengan ngomong itu. Ini saya lanjut fungsi Syah Bandar. Di sini Syah Bandar berfungsi mengkoordinasikan ini sama fungsi ya, melaksanakan. Selanjutnya Pak Wendy, fungsi tugas dan ini kecil-kecil sedikitnya, tapi maaf ke kecamatan juga saya ini. Mengawasi kelaikan kapal, mengawasi tertib lalu lintas kapal, mengawasi kegiatan. Nah ini tertib lalu lintas ini saya juga kemarin ada membaca artikel mengenai AIS itu AIS di kapal itu kewajiban kan memang itu ada pengertian dikomersialkan ya, namanya alat ya pasti ada biaya, tapi itu adalah alat deteksi posisi kapal dimanapun dia berada sebenarnya. Jadi untuk keselamatan kapal itu baik sekali ya. Kalau dia katakanlah hilang posisi itu dari AIS bisa dideteksi itu. Kalau dia melakukan kegiatan alih muat, nah seperti yang tadi yang Kapten Willy sebutkan, dia makin akan berlayar ke kapal yang lebih besar pasti. Untuk ship to ships itu adalah alih muat itu, transfer kargo dari mungkin dari kapal besarnya ke kapal Pak Willis atau sebaliknya untuk nanti dibawa ke pelabuhan lain. Jadi itu yang ship transfer atau alih muat di dalam pelabuhan. Mengawasi kegiatan salvage. Nah ini salvage ini loh yang kapal-kapal tenggelam itu, kapal yang diangkat atau pekerjaan bawah air, misalnya yang pemasangan kabel, pemasangan pipa itu semua tugasnya seperti itu. Ya kayaknya besar sekali ya, tapi memang beginilah tertulis dalam peraturan. Mengawasi kegiatan penundaan kapal. Tadi saya sebutkan tadi antara takbut dan tongkang, tetapi juga ada penundaan kapal di pelabuhan ya atau harbor tak untuk membantu kapal dalam proses lepas sandar dan lepas sandar. Pemanduan bongkar muat barang berbahaya. Nah ini barang berbahaya ini saya kejadian yang kemarin waktu itu Levina itu sebenarnya seperti ini Pak. Ini Levina itu ya
karena barangnya kan di dalam truk. Jadi itu sangat rawan gitu loh. Nggak ada yang bisa periksa apa isi truk itu loh. Isi truk itu ada sih daftar barang semua, tapi tidak spesifik kadang-kala. Padahal di dalam undang KUHP jelas itu pengangkut harus membuat yang namanya cargo manifest. Wajib itu. Ini di kapal-kapal penyeberangan ini tolong menjadi perhatian juga ini. Nggak ada istilah itu di kapal penyeberangan. Nah ini yang menjadi pemikiran ke depan seperti apa, karena kewajiban itu. Karena dia harus bertanggung jawab terhadap barangnya, barang pihak ketiga, bahkan terhadap keselamatan kapal. Kalau di dalam truk itu kan truk kan, nggak ada kapal penyeberangan mengangkut barang tok, harus di atas truk karena memang ketentuannya seperti itu. Selanjutnya mengawasi pengisian bahan bakar itu ya seperti kalau ada yang mau isi bahan bakar ya di pelabuhan memang perlu diatur di pengawasannya oleh Syah Bandar sehingga tidak terjadi bahaya-bahaya yang bisa menimbulkan kebakaran ya. Selanjutnya dia juga mengawasi embarkasi kapal penumpang ya. Kapal penumpang tolong ini yang sudah tahu bahwa setiap kapal yang mengangkut penumpang lebih dari 12 itu kategorinya langsung kapal penumpang. Ya. Jadi dengar aja kapal kecil itu jadi penumpang dan persyaratannya pasti tinggi. Kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan, bantuan pencarian dan penyelamatan atau SAR tadi ya, memimpin penanggulangan pencemaran, mengawasi perlindungan lingkungan maritim. Lanjutnya fungsi dan tugas Syah Bandar yang berikutnya Pak Bandi. Kewenangan Syah Bandar. Nah ini ada di sini dikatakan mengkoordinasi seluruh kegiatan pelabuhan. Ini di Undang 17 dikatakan seperti itu. Dan juga memeriksa menyimpan surat dokumen kapal. Jadi kapal waktu tiba di pelabuhan itu langsung harus dokumen disimpan nanti ya dilihat kalau yang mesti diperpanjang ada pemeriksaan, survei gitu, inspektor kapal. Kemudian juga persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan, misalnya ada kapal-kapal yang ingin bergerak ke satu lokasi ya, itu ada izin olah geraknya juga. Jadi harus berpindah dengan izin dari Syah Bandar. Melakukan pemeriksaan kapal tadi ada yang di atas dikatakan for state control, penerbitan surat izin belayar atau persetujuan belayar, pemeriksaan kecelakaan kapal. Nah ini kecelakaan kapal ini juga termasuk tugas Syah Bandar nih, membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan ya, dan membuat laporan kecelakaan kapal. Dan itu laporan kecelakaan kapal itu menjadi hal yang utama untuk suatu kapal dinyatakan celaka, dinyatakan tenggelam, yang terbakar, karena nanti ujung-ujungnya kan akhirnya setiap kapal yang diasuransikan wajib diasuransikan kan, itu untungnya menuntut klaimnya dari mana? Awalnya dari LKK atau laporan kecelakaan kapal. Terus selanjutnya menahan kapal atas perintah pengadilan, ada tata caranya, dan melakukan sijil itu ya PKL juga, terus didapat Syah Bandar itu di KUHD-nya ngomongnya seperti itu ya. Selanjutnya ini hanya sebagai ilustrasi aja bahwa Pak Bobi udah 20 menit loh. Ya, dikit lagi Pak. Tinggal sedikit lagi. Nggak apa-apa, silakan aja, kita nggak potong ini. Jadi pada kapal kedatangan kapal kan biasa pemilik atau operator atau agen kapal biasanya memberikan kedatangan kapal ke Syah Bandar. Kalau sekarang udah ada sistemnya INA-PORTNET ya, ini tentunya ini dalam pengertian hanya kapal terhadap tugas Syah Bandar aja. Surat dokumen warta kapal diisi ya. Warta kapal tuh ya lembarnya besar tuh, nama kapal segala macam, tujuan, muatan, bongkar segala macam, dan diterangin dalam format tertentu warta kapal. Lanjut, ini kewajiban kapal tadi saya pikir sudah. Selanjutnya Pak Wendy bisa slide nomor 10 lah. Ya, lanjut. Ya. Ya udah cukup ya. Itu di pelabuhan jelas ini kapal masuk ke pelabuhan selama berpelabuhan dan pada saat di pelabuhan wajib mematuhi peraturan yang melaksanakan tunjuk serta perintah Syah Bandar untuk melancarkan landas kapal di kegiatan di pelabuhan. Banyak sekali kegiatan-kegiatannya seperti perbaikan kapal kan juga mesti ada izinnya. Ada kapal yang baru habis docking atau perbaikan, melakukan percobaan belayar, trial, ada shift-to-shift tadi, menunda bongkar muat barang berbahaya, kegiatan salvage, perjalanan bawah air, kecepatan bakar, pengurukan, reklamasi, dan kalau ada instalasi dibangun.
Selanjutnya SPB ya. Nah, setiap kapal yang wajib berlayar wajib memiliki izin berlayar. Ini dikatakan bahwa SPB tidak diberikan atau dicabut di pasal 219 ya. Apabila melanggar pasal-pasal ini, saya tidak hafal mati ya, banyak dari pasal. Syah Bandar dapat menunda kapal dengan alasan kapal tidak memenuhi persyaratan kawal kapal dan pertimbangan cuaca. Nah, ini memang hal yang menjadi tugas dan kewajiban Syah Bandar dan wajib nakoda dan kapal harus mengikuti tentunya setiap petunjuk dari Syah Bandar ya. Dan memang kemarin yang kecelakaan Yunice itu sepertinya sih ada laporan, tapi ya susah dibahas karena memang antara kompeten ini jadi saya mengambil ada satu istilah antara yang kompeten lalai dan yang tidak kompeten lalai. Kalau yang kompeten lalai sih ya sudahlah, hukumlah dia. Tapi yang ya kasihannya kalau yang tidak kompeten lalai kan dia tidak tahu apa yang dia buat. Lanjut di PPM 82 kita ada ini mengenai definisi atau pengaturan mengenai SPB ya, bahwa SPB itu yang selanjutnya Pak Wendy. Nah, ya ini penerbitan, pengawasan, Syah Bandar, SPB, Syah Bandar, dan nakoda harus membuat master declaration. Nah, selanjutnya ketentuan yang pengecualian. Ini dapat menunjuk pejabat memiliki kompetensi. Ini memang biasanya sih pejabat itu maksudnya kalau di bawahnya kan ada bidang atau seksi ya, itu bisa didelegasikan ke bawah. Tetapi sepanjang yang bersangkutan pun memiliki kompetensi yang tadi di atas. Waktu menandatangani itu memiliki kompetensi. Jadi terus, nah pengecualian kapal perang ya jelas tidak pakai ICB, SPB. Tapi dia memberikan pemberitahuan kok. Yang pengalaman saya di proyek itu Colin Lamil kalau keluar masuk kapal pasti komandan Colin Lamil dia memberikan surat. Paling tidak kan mengatur karena kan posisi dermaga dia kan ya, menjadi satu dengan kapal niaga. Jadi diatur kali itu lalu lintasnya supaya tidak ada takutnya senggolan tabrakan. Atau kapal pemerintah lainnya termasuk kapal perhubungan laut sendiri itu pun melalui surat biasanya tidak, karena kita tidak beri SP tapi memberikan laporan lah ya. Ini ada masa berlaku 24 jam, lebih 24 jam berarti dianggap ini bisa harus diulang lagi. Karena pada hari ditentukan kapal itu kan dia sudah layak laut untuk berlayar, ya kalau dia lebih dari itu nanti dianggap jangan-jangan melakukan pemuatan lagi atau segala macam-macam. Ini lanjut nggak ada ininya. Tapi kembali lagi saya pikir saya selesaikan saja di sini karena kembali lagi masalah Syah Bandar dan SPB ini adalah memang hal yang seperti mikro tetapi menjadi kejadian sehari-hari yang kalau terjadi musibah kecelakaan dia menjadi perhatian ya. Saya setuju juga kalau tadi di awal di dalam grup ada sebut menanyakan mengenai nanti ada pemaparan mengenai ekonomi kemaritiman, itu juga suatu hal yang menarik ya. Tapi nanti mungkin saya tidak terlalu pakar untuk yang begituan karena saya lebih banyak bertugas di lapangan dan kalau kemampuan seperti itu mungkin saya kalau untuk berdiskusi oke lah, tapi kalau untuk memaparkan takutnya ada yang lebih pakar dari saya. Mungkin seperti itu Pak Wendy, mohon maaf kurang lebihnya nanti kita akan lanjutkan di diskusi. Terima kasih. Pak Bobi. Jadi kita kan hari ini saya ketawa ya dari beberapa tadi yang Pak Bobi sampaikan membuka wawasan kita. Pak Bobi dan Bapak sekalian, kalau diperbolehkan ini saya mungkin mulai dengan yang ini dulu lah, yang teman-teman laut dulu lah sini supaya nanti kita lebih banyak dapat wawasan, baru mungkin yang lain kita tanya atau kita komentar. Seperti disarankan pada minggu lalu, tentunya nanti bukan kewajiban pertanyaan atau diskusi itu bukan seluruhnya kewajiban dari pemapar untuk menjawab semuanya, tentunya kita saling diskusi kira-kira gitu. Jadi kami persilakan mungkin Pak Leon. Pak Leon, ada Pak Leon? Kalau Pak Leon berkenan. Ya Pak. Kalau mau ada komentar Pak Leon, mangga silakan.
Baik, terima kasih Pak Wendy, Pak Ketua BP3, Mukanya mana mukanya? Pak Siregar. Saya mohon maaf dah, izin tadi mau tidak pakai video Pak, karena di jalan. Lagi di jalan Pak. Pertama barangkali puji syukur bahwa kita pada pagi hari ini dapat melakukan diskusi melalui webinar. Kemudian juga terkait dengan materi yang disampaikan Pak Bobi, saya ingin menambahkan barangkali fokus yang disampaikan Pak Bobi sebetulnya adalah tugas dan pokok fungsi dari Sabandar. Memang Sabandar ini menjadi hal yang menarik kita diskusikan karena ada pilihan kewenangan yang diberikan oleh Perhubungan Laut ke Perhubungan Darat. Pada intinya, kalau semuanya mengacu kepada aturan yang ada, apakah itu undang-undang, peraturan pemerintah maupun juga peraturan menteri, kemudian juga atas dasar petunjuk-petunjuk dari AIMO terkait dengan maritim, terkait dengan keselamatan ini, barangkali tidak ada masalah. Memang kita sadari juga saat sekarang ini masih dalam transisi ya. Tetapi dalam transisi ini sudah ada korban. Sehingga kita juga sempat berdiskusi terkait dengan surat cinta dari Saudara Gomos ke Pak Menteri Perhubungan. Saya menekankan barangkali di dalam pertemuan kita pada siang hari ini memang yang namanya keselamatan itu memang tidak bisa ditawar-tawar. Siapapun yang diberikan tugas harus bisa melaksanakan tanggung jawab tugas yang diberikan itu. Ujung-ujungnya adalah kompetensi. Saat seseorang sudah tidak mempunyai kompetensi, sebaiknya dan wajib barangkali hukumnya, janganlah ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berat ini. Gitu. Bagi contoh, kasus yang di Banyuwangi. Itu sangat berat. Beratnya apa? Karena memang dia tidak mempunyai kompetensi dan tidak mempunyai wawasan untuk keselamatan. Kemudian kita urut lagi ke lain-lainnya, banyak gitu loh. Sangat banyak. Kami sebetulnya dari pemerhati lah, boleh dikatakan itu ya, pemerhati keselamatan. Sangat sedih juga dengan kondisi keselamatan kapal saat sekarang ini. Zaman kita dulu, saya kebetulan juga hampir 15 tahun lebih di UPT, melakukan tugas-tugas keselamatan ini. Kita sangat konsen terkait dengan keselamatan, jangan sampai ada celaka. Kalau celaka pasti kita diperiksa. Itu pemeriksaannya dari KPLP, Direktur KPLP. Saya masih ingat dulu namanya Kolonel Nelwan itu, dari Angkatan Laut. Kita diperiksa, paling takut kita dulu. Karena ujung-ujungnya adalah copot. Kalau copot langsung NATO, non-job. Nah, itu resikonya dulu. Tapi kalau sekarang kelihatannya agak kurang itu. Jadi penegakan dari aturan keselamatannya juga begitu-begitu aja. Saat ada pelanggaran, ada kecelakaan juga tidak ada tindakan dari atasannya. Harapan saya barangkali melalui kita diskusi ini ada satu penekanan bahwa kita mau tidak mau kembali lagi kepada the right man in the right place itulah. Apapun nanti yang dilimpahkan oleh kebijakan dari pimpinan, paling tidak yang di bawah-bawahnya harus sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Contoh yang paling kasat mata, Pak. Tanjung Priok itu adalah pelabuhan utama. Undang-undang sudah memisahkan antara otoritas dengan Sabandar. Tujuannya supaya fokus, Pak. Jadi pelabuhan utama itu supaya fokus keselamatan mengurus kapal-kapal, supaya berlayar dengan aman. Otoritas bagaimana supaya barang dan penumpang itu keluar masuk pelabuhan itu lancar. Itu amanah undang-undang. Tapi kalau kita lihat sekarang ini penempatan orang-orang yang di Tanjung Priok itu tidak sesuai dengan kompetensinya, Pak. Contoh, sebagai Sabandar utama, Pak, kalau zaman dulu
zaman dulu masih Pak Wendy juga sekjen itu kan. Saya masih kepala UPT, masih jadi atase waktu itu. Ingat betul itu. Bagaimana Pak Bobi menjadi Sabandar di Tanjung Priuk. Dari direktur kapal menjadi Sabandar Tanjung Priuk. Tujuannya apa? Supaya Tanjung Priuk itu lebih selamat gitu loh. Kapal-kapalnya lebih aman. Kalau kita lihat sekarang ini kan ya sedih juga Pak. Silih berganti pejabatnya barangkali boleh dikatakan agak kurang lah gitu kan. Agak kurang lah mempunyai kompetensi yang baik terkait dengan keselamatan. Dulu kita berpatokan pelabuhan utama itu adalah membina pelabuhan-pelabuhan yang di bawahnya, Pak. Terutama dengan keselamatan. Kalau kapal-kapal udah masuk Tanjung Priuk, diperiksa oleh Sabandar Tanjung Priuk, ditemukan kekurangan-kekurangan yang tidak baik dalam hal keselamatan, itu dilaporkan ke pusat, Pak. Copot orangnya. Copot dulu. Dulu kita masih ingat, Pak Bobi masih ingat itu, namanya Kapten Paulus, Pak Haryono Yunada. Di sini juga ada Kapten Sawin yang mempunyai pengalaman-pengalaman terkait dengan bagaimana seorang Sabandar Tanjung Priok itu kuasanya untuk melakukan pembinaan bagi sabandar-sabandar yang di bawahnya. Itu aja Pak Wendy sementara dari saya. Barangkali saya tidak mempersoalkan terkait dengan pelimpahan wewenangan, saya hanya mendukung saja. Tetapi harapan tentu berikanlah kepada orang yang memang mampu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Supaya keamanan dan keselamatan kita bisa jamin selaku negara maritim. Begitu Pak Wendy, makasih semuanya. Mohon maaf atas kekurangan atau kekeliruan pernyataan. Makasih. Terima kasih Pak Leon. Itu kalau kata Pak Kiai Sahar itu, serahkanlah kepada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancurannya. Masya Allah. Baik, ada Pak Sahwin ya di sini ya? Pak Sahwin. Pak Sahwin. Dia unmute Pak. Tadi Pak Bobi udah ada Pak Leon udah singgung Bapak, Pak Sahwin. Kalau ingin ada yang mengomentari Pak Sahwin, mangga Pak 5 menit. Terima kasih Pak Wendy. Batalnya yang saya hormati Sesepuh Pak Mutaruddin Siregar dan Ketua BP3. Apa yang disampaikan oleh Pak Bobi dan Pak Leon, rasa-rasanya memang sudah sangat baik. Namun kalau kita mengacu pada Undang-Undang 17, bahwa jabatan Sabandar itu adalah jabatan kompetensi. Memang banyak teman-teman dari perhubungan laut ataupun perhubungan darat yang oleh pemerintah diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan keahlian ke Sabandara. Tapi bukan berarti beliau-beliau itu mempunyai kompetensi, tapi beliau itu akan menjadi support team bagi kantor-kantor Sabandar setempat nantinya. Supaya mereka mengerti apa sih sebetulnya yang akan dikerjakan oleh para Sabandar itu. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Leon maupun Pak Bobi, bahwa dulu itu Sabandar utama, dalam ini dulu Sabandar utama hanya ada 4, Priok, Surabaya, Lawan, dan Makassar. Itu dia mengkoordinasikan semua wilayah masing-masing. Dan tempat magang itu dulu hanya ada 2, Tanjung Priok atau Surabaya. Disitulah para teman-teman yang akan dipromosikan menjadi Sabandar disiapkan dulu oleh Sabandar utama 2 ini, sehingga mereka betul-betul mengerti pekerjaan itu apa. Bukan hanya sekedar baca buku, tetapi mereka mempunyai kepengalaman praktek sebelum dia diberikan jabatan sebagai Sabandar muda atau Sabandar. Saya rasa saya sepakat. Mari kita mulai coba perbaiki. Mohon barangkali pimpinan di kementerian bahwa untuk menempatkan orang itu di kantor Sabandar, tapi dia tidak mempunyai pengalaman itu, dan jabatan Sabandar itu, mohon maaf, harus lebih diberikan suatu kriteria jabatan yang jelas. Dari zaman Kapten Mac Wibowo itu sudah diusahakan, tetapi ternyata sampai hari ini pemerintah belum menyetujuinya
kriteria jabatan yang benar bagi seorang sah bandar. Sekedar itu saja dulu Pak Wendy, karena apa yang saya inginkan adalah the right man on the right place. Bukan hanya sekedar dia memiliki sertifikat keahlian sah bandar, dia ikut kursus maksud saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Safin, terima kasih. Pak Kapten Wilis yang sambil berlayar, pada kami persilakan Pak Safin. Pak Safin, Pak Cahyo Wilis, Pak Wilis saja saya tahunya. Pak Wilis, silakan Pak. Belum di unmute tuh Pak. Ya. Halo, bagaimana? Bagaimana suaranya ramai juga suara laut. Bapak, Ada dua tuh, dua. ada dua ya. Pak Wilis mau komentari Pak Wilis? Masih di mute Pak Wilis. Ya silakan Pak. Oh masih di itu, masih di ya, dengeran ya. Masih mute. Ya udah sekarang. Saya masuk, Pak. Silakan. Dilanjut dulu. Lanjut dulu ya. Oke deh kalau gitu. Oke, kalau gitu saya lanjut yang lain ya Pak Wilis ya, karena suaranya Pak Wilis nggak ada suaranya. Ya. Koneksi internetnya Pak di laut. Koneksi internetnya di laut ya. Nanti saya nyambung lagi nanti. Baik Pak, selamat Ya. berlayar. Selamat berlayar. Ya. Bapak. Baik. Ya. Oke. Silakan Bapak-bapak. Ada mungkin Bapak siapa yang mau ini atau Pak Mutarudin atau Pak Yusuf atau Pak Heri atau Pak Dedi yang baru berlayar dari Batam katanya. Baru sampai Pak, baru sampai. Oh, Ini beliau dulu deh. ya beliau dulu ya. Nah, habis itu nanti bagian saya. Pak, Saya gongnya. Masya Allah. Gong. Gimana Pak? Pak Eri? Oke, kalau nggak ada, saya orang udara yang ngomong laut. Justru itu lebih menarik. Jadi gini, menarik apa yang disampaikan Pak Bobi. Memang ini ada perbedaan yang menyolok dengan di udara sistemnya. Jadi kalau melihat dari tupoksi dari sah bandar, itu memang berat sekali itu. Dalam artian bahwa betul-betul orang yang menguasai harus duduk di situ, berikut staf-staf ke bawahnya juga. Karena disitulah fungsi, kalau di udara itu inspektor ya. Nah, tapi kalau di udara, kita itu ada satu sistem sebetulnya. Kalau menyangkut keselamatan itu sistemnya itu bukan berarti kalau di laut kan setiap kapal mau belayar harus keluar surat kan. Kalau di udara tidak perlu kita mengeluarkan surat izin terbang tiap pesawat mau terbang. Itu sudah ada sistemnya bahwa kita cuman monitor sebetulnya lebih banyak di dalam hal pelaksanaan terbangnya dilaksanakan oleh si operator penerbangannya sendiri. Jadi ngomong ya. Enggak. Jadi si operator penerbangannya yang dalam sistem itu dengan memberi EOC tadi, Air Operator Certificate, yang betul-betul real di manajemen dalam bagaimana dia bisa terbang. Itu siapa yang dikuasakan untuk merilis itu bisa terbang. Tanggung jawab penerbang pilotnya atau teknisinya dan person-person yang ada di darat sebelum dia persiapan untuk terbang. Jadi
agak berbeda Ya, dengan laut. saya mana? Kalau laut kan langsung Ya, saya pencet dari ini. petugas sah bandar yang mengeluarkan suratnya. Di udara tidak. Jadi tupoksi daripada inspektor maupun regulator, kalau kita kalau kita itu malah semuanya tanggung jawabnya itu mainnya ada di pusat. Otoritas bandara itu juga dikasih sebagian tuh. Jadi karena otoritas bandara yang mungkin hampir sama dengan sah bandar itu, tupoksinya berbeda. Dia tidak dalam artian day to day langsung kepada pemberian izin gitu, tidak. Jadi mungkin nggak tahu ini memang apakah memang sistemnya kalau bisa seperti itu, tapi itu memang harus komitmen dari semuanya, operator maupun regulatornya. Jadi itu komentar kami, Pak. Baik, Terima kasih. baik, terima kasih Pak. Saya nggak bisa meng-mute beberapa kawan yang bocornya saya. Jadi saya mute dulu ya semuanya ya. Saya mute all. Nanti Pak Bobi silakan Pak Bobi. Saya kembali ke Pak Bobi untuk bicara. Terima kasih. Pak Bobi, silakan Pak Bobi. Ya, makasih Pak Wendy. Jadi tadi beberapa yang disampaikan oleh Pak Leon, Pak Sahwin, Pak ini memang Pak Heri juga kembali lagi bahwa the right man on the right place itu sebenarnya bukan the right man, the right competent man kan ya. Jadi memang mau tidak mau memang harus, tadi dikatakan Mas Sabin mengatakan juga bahwa dulu waktu saya juga diberikan pendidikan itu saya nggak langsung kerja loh Pak, itu jadi junior terus tetap suruh baca Solas terus. Solas yang setebel ini saya suruh baca aja. Baru yang senior tuh ya termasuk Pak Willy segala nih. Pak Leon juga lah kan, Pak Leon sudah senior juga. Itu periksa kapal bolak-balik, saya enggak gitu. Pokoknya dulu waktu masuk perhubungan laut pertama tuh sedih deh saya Pak. Ngiri pastilah. Sekolah sama, semua sama. Kenapa jadi saya belum ya? Karena saya belakangan masuk bagian dirinya. Sudahlah. Itu yang maksud saya seperti itu, ada pola mungkin termasuk di pelonco ya kali ya. Sekarang emang nggak ada pelonco-peloncoan lagi. Tapi kembali itulah yang membuat kita menjadi seperti tergerak untuk menambah apa sih ini kan gitu. Karena sepertinya belum dipercaya, buktinya belum diperintah-perintah juga. Jadi kembali lagi kompeten. Tadi saya menyinggung yang Pak Heri, yang memang Pak Heri saya juga salut kepada Undang Nomor 1 ya. Setahu saya mungkin undang-undang yang menunjuk langsung ke Dirjen itu cuma Undang Nomor 1 Pak Heri ya. Kalau yang lain kan dari undang-undang mesti mengatur PP, dari PP ke Permen ya. Karena seperti contoh kalau di pesawat itu kan kalau kita bilang ada pengumuman mengenai dilarang merokok di kamar kecil ya, itu sesuai surat keputusan Dirjen ya. Jadi berarti Dirjen itu ngatur sampai ke itu. Jadi artinya memang yang saya tahu Undang-Undang Nomor 1 itu mungkin lebih susah diakalin karena dari undang-undang langsung ke Dirjen gitu. Kita mesti ke PP baru ke Permen. Ya memang artinya ada perbedaan tentunya dari pengaturan laut dan udara karena badan dirinya pun beda ya, satu IMO, satu ICAO. Tapi ada kesamaannya adalah bahwa tetap saja yang kompeten itu yang tidak ada istilahnya tawar-menawar ya. Saya kembali lagi kejadian kapal tenggelam yang terakhir lah, kita ambil contoh Unit C itu ya. Saya juga kasihan ya memang ada yang tersangkut. Tapi ada satu ini tolong bahan pemikiran juga. Di pelabuhan penyeberangan itu ya, jadi tolong juga di para taruna berpikirlah ini. Itu ada satu badan yang sebenarnya mengatur operasional pelabuhannya yang secara mandiri. Itu pengelola pelabuhannya. Itu yang menyebabkan setiap pelabuhan, saya nggak tahu di Merak Bakahuni, kalau di sana yang saya tahu 30 menit tuh Pak antara kapal sandar dan harus berangkat. Jadi bayangkan 30 menit orang ngapain, nggak mungkin. Ya risikonya 4 truk naik, jalan lah 4 truk, 20 truk, jalan 2 truk. Nah itu yang mengakibatkan kalau dikatakan nanti mesti ada lasing, mesti dihitung stabilitas, enggak pada waktunya lagi. Karena waktunya sangat mepet. Jadi memang ada semacam pendapat bahwa operasional harus lancar, tapi kan operasional tidak boleh mengorbankan keselamatan seperti itu ya. Jadi hal-hal yang begitu yang harusnya pengelola pelabuhan juga terkena harusnya. Ini
yang terkena Syah Bandar DPTD-nya, nakoda ya oke lah. Yang satu lagi nih yang lucu nih, perusahaan agen kepala cabang perusahaan pelayarannya yang jadi tersangka juga. Jadi double tuh, udah kepala cabang pelayarannya juga nakodanya. Nah, artinya kembali lagi yang terkait dengan tugas-tugas teknis seperti ini, sepertinya mohon kita menjadi satu pemikiran nih bahwa nggak ada lah, nggak bisa gitu kalau yang namanya kita. Kalau saya juga pikir kalau sekarang misalnya saya suruh bawa pesawat ya saya nggak berani loh, saya nggak bisa sama sekali. Pun nggak bisa belajar sambil belajar terbang nggak mungkin. Jadi kalau hal begitu tuh tolong di apa? Ya kita masing-masing sudah punya ininya masing-masing ya, kalian. Saya juga nggak bisa. Contohnya misalnya dengan Pak Wedi, kalau bicara cuaca ya saya pasti KO lah, saya nggak tahu. Ya nggak ngerti sama sekali lah. Walaupun saya juga mengerti, kemarin saya mau ikut tapi waktunya nggak ini ya. Saya coba bertanya mengenai cuaca, mengenai dengan pandemi ini kan pesawat nggak ada ya. Berarti kan cuaca di udara tuh bersih tuh, nggak ada polusi udara. Seperti itu sih. Atau di darat juga dengan pembatasan ganjil genap berarti kendaraan ini. Tapi kembali lagi yang kita sepakati bahwa yang namanya suatu pekerjaan yang bersifat teknis yang harus membutuhkan kompetensi itu harusnya ya menjadi hal yang utama, jangan dikalahkan hanya karena kelancaran dan operasional. Demikian Pak Wendy. Terima kasih. Pak Bobi boleh tanya nih, memfollow up tadi yang Pak Eri Bakti dan Pak Bapak katakan. Nanya aja nih. Kita kan punya otoritas pelabuhan. Otoritas pelabuhan itu kan dulu pas bahasa sananya Port Authority ya kali ya. Ya. Bandar tuh Port Master ya. Harbor Master. Harbor Master. Nah, kalau di bandar di udara Pak otoritas udara, Otban ya. Ada Otban terus ada Kabandara ya. Bagaimana? Ada langsung inspektor Pak. Kalau keselamatan inspektor langsung dari pusat. Langsung inspektor. Nah, jadi yang kalimat otoritas bandara sama otoritas pelabuhan ini bagi orang awam yang jadi salah nangkep gitu. Ya, betul. Kita pikir otoritas pelabuhan tuh kayak otoritas bandara ya kali ya. Itu gimana tuh itunya tuh Pak Heri sama Pak Bobi klarifikasi karena mengambilkan kata menerjemahkannya ke bahasa Indonesia menjadi otoritas tuh kemudian bikin orang awam bingung dan salah persepsi. Termasuk beberapa pejabat mungkin salah persepsi. Ya, sebenarnya ada sejarahnya Pak. Jadi kalau kalian masih ada, kalau kita masih ingat pada saat kita membahas mengenai Syah Bandar dan otoritas kan itu mulai dari Undang-Undang 17 kan 2008. Jadi saat itu ingat saya kalau nggak salah saya Sekdijen, Pak Leon itu Dirlala Pak. Jadi kita bahas itu mungkin karena memang masih berusia muda saat itu ya. Sebetulnya yang jadi pembahasan waktu itu siapa sih yang paling tinggi? Karena saya Sekdijen, akhirnya saya sepertinya mempunyai power sedikit lah daripada Pak Leon. Karena kan sekretariatan kan. Jadi sebetulnya setelah saya pikir-pikir harusnya Syah Bandar tuh kayak yang udara itu Pak. Jadi udahlah urusin kapal aja, nggak usah mikirin pelabuhan gitu kan. Tapi kalau sudah di situ tertinggi mengkoordinir kan undang-undang gitu Pak. Berarti kan otoritas pelabuhan itu di bawahnya, termasuk yang lain-lain semua lah, bea cukai. Nah ini yang memang setelah saya pikir ke sini mungkin karena semakin tua semakin wise, sebenarnya sih harusnya ya otoritas pelabuhan lah, dia kan pelabuhannya kan. Jadi yang udara mungkin masih lebih tepat, tapi ya ini kembali kan ini pengaturan internasional Pak. Jadi saya juga nggak bisa. Artinya memang kalau Syah Bandar itu khusus hanya kepada keselamatan dan keamanan pelayaran kapal gitu. Jadi kalau bicara otoritas pelabuhan itu lebih kepada keekonomian ya, bagaimana pelabuhan itu lancar ya, koordinasi antara instansi baik itu. Jadi itu harusnya seperti itu. Jadi perbedaan dan bahkan dulu saking ada ya namanya berusia muda kan sampai ada keputusan yang tidak tertulis bahwa seolah-olah kalau Syah Bandar tuh golongannya harus lebih tinggi Pak, walaupun setengah. Jadi dulu ada karena dianggap kalau yang Syah Bandarnya tuh 2A, kalau otoritas itu 2B gitu. Jadi sampai seperti sekarang udah nggak lagi ya, tapi artinya supaya ada yang B itu jadi tunduk kepada yang A kan harusnya kan seperti itu. Jadi sampai ke arah situ. Tapi kalau saya sih sepakat sebenarnya harusnya kalau dalam masa-masa sekarang ini
peranan otoritas pelabuhan itu harus lebih ditingkatkan, Pak, karena memang kalau siap bandar hanya ngurusin kapal kok, lebih sederhana, tapi tadi fungsinya memang lebih kepada teknis bagaimana kapal itu selamat, kaitannya kepada penumpang dan barang. Demikian Pak Wendy. Pak Wendy, masuk Pak Wendy. Apa ini? Pak Wendy, Oh Pak Bilis. Pak Wilis. Pak Wilis, oh ya Pak Wilis. Silakan Ya. Pak Wilis. Mau apa nanti? Pak Wendy, pengawasan pelayaran pada saat saya aktif dulu dan sekarang saya sebagai pelaku di atas kapal, situ udah banyak berubah. Yang pertama, sekarang ini secara praktek hanya pengawasan administratif. Karena apa? Selama di pelabuhan, selama di laut, saya jarang ada kontak dengan beliau-beliau pengawasan itu. Itu satu. Nah, terus kemudian masalah law enforcement itu kelihatannya diserahkan kepada nahkoda. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan aturan di Undang-Undang Pelayaran itu mutlak pada nahkoda. Jadi kalau seandainya ada kecelakaan, terus kemudian pejabat di darat dilibatkan, itu kadang-kadang karena dia tidak ada anggotanya yang fisik secara aktif pengawasan di lapangan seperti apa yang dikatakan Pak Bobi tempo dulu itu. Nah, kemudian Angkatan Laut, Pol Air, itu seenaknya kalau di pelabuhan pengen masuk ke pelabuhan, kapal gitu. Karena saya sadar selain sah bandar, mereka itu saya tolak suruh turun. Dan hal-hal semacam ini kadang-kadang akan timbul permasalahan di luar teknis keselamatan pelayaran. Nah, kemudian tadi menyinggung masalah tongkang dan takbut. Tongkang takbut sebagai contoh di Banjarmasin. Kalau keluar masuk pelabuhan, wajib pandu mengikuti pada besaran tongkangnya. Jadi tongkang itu mengikuti besaran tongkangnya. Tapi dalam pengawakan, kita tidak konsisten mengikuti besaran tongkang. Sehingga secara kompetensi, nahkoda takbut itu tidak menguasai olah gerak kapal yang segede tongkang plus takbutnya. Nah, hal-hal semacam inilah yang sering terjadi kecelakaan. Nah, selama ini sijil hanya mengacu besaran tongkang takbutnya saja. Nah, ini yang perlu diatur. Karena sering kapal saya berlabuh tiba-tiba ditumbur sama tongkang, di Banjarmasin sekali, di Balikpapan pun sekali gitu. Nah, hal-hal semacam ini kan kompetensi bagaimana dia membaca arus, olah gerak, tidak bisa. Kemudian tadi disinggung ship to ship. Saya sejak awal ikatan dinas di Pertamina, kemudian pindah kapal Bogasari, nahkoda, kemudian baru masuk pegawai negeri. Sehingga setelah pensiun, saya kembali berlayar lagi. Nah, kebetulan sekarang di kapal tanker. Waktu STS,
zaman dulu waktu saya masih di Pertamina dulu tahun 70-an itu ada yang namanya mooring master. Nah, sekarang peran mooring master itu digantikan pilot. Nah, hal-hal semacam inilah kalau jadi eksiden, tanggung jawab tetap nahkoda. Sehingga terhadap pandu, kalau tidak kompeten ya saya minta untuk saya ambil over. Gitu. Nah, cuma masalahnya kadang-kadang mengambil over itu tidak jelas. Sehingga pada saat kecelakaan itu akan terjadi dispute pada saat kejadian itu pandukah atau nahkoda yang membawa. Nah, terus kemudian mengenai pengawakan. Kebetulan ya pada saat saya ngambil S2 hukum, tesis saya itu mengenai MLC 2006. Nah, di sini dalam praktek masalah pelaut ini ada dispute di bawah tenaga kerja kah atau di bawah sah bandar. Kalau melihat dari MLC itu murni di bawah tenaga kerja. Tapi kalau di luar negeri ada agreement antara tenaga kerja dengan SIKOM-nya itu kawasan oleh Port State Control. Nah, di kita ini belum jelas karena selama saya berlayar kembali, siapa yang mengawasi pelaut, Syah Bandar hanya mengawasi pada saat kita sign on, sign off. Dan di situ pun kalau zaman dulu saya pelaut dihadirkan, tapi sekarang tidak lagi, hanya dokumen saja. Nah, kemudian dari pengalaman saya yang akhir-akhir ini, baik VTIS itu juga sudah ada, tapi berbeda dengan keinginan VTIS yang secara internasional diberlakukan. Contoh, pada saat saya berlayar di Selat Singapura, VTIS Control itu langsung ibaratnya pandu, mengingatkan ada kapal, saya harus ke kiri, harus ke kanan, harus mengalah, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia, VTIS ini sama jaga dengan menara kepanduan, hanya recording saja. Jadi pada saat saya bekerja di konsultan, saya pernah kunjung di VTIS Tanjung Priok, itu data yang di VTIS dengan data yang di kepanduan itu beda. Nah, hal-hal semacam inilah fungsi VTIS itu di Indonesia ini kelihatannya belum maksimal. Terus kemudian berkaitan dengan aturan kita, Undang-Undang Pelayaran dan PP dan lain sebagainya, sudah layak, itu sudah harus dikoreksi ulang. Apakah kita pengawasan fisik sesuai yang diinginkan Undang-Undang Pelayaran atau PP-nya, atau kita pengawasan administratif, sebagaimana kita pengawasan klasifikasi, sebagaimana pengawasan yang ada di Singapura. Jadi kalau seandainya ada kecelakaan, jelas alamat utamanya itu adalah nahkoda. Nah, kalau sekarang ini tidak heran kalau sah bandar atau petugas lain itu dinyatakan salah. Oleh karena itu, pada saat saya Ketua Mahkamah Pelayaran, Dirjen pun Pak Aryogi saya panggil, Pak Bobi juga saya panggil. Karena ini ada semacam kita itu administratif atau fisik.
Nah, hal-hal semacam ini kalau kita berlanjut, itu kasihan pejabatnya, Pak. Ya, Terima kasih. ya, makasih Pak Kapten Bilis. Ini beda sekali ya Pak Heri Bakti ya dengan di udara tadi Pak Heri Bakti jelaskan ya. Memang entah dari IMO dari IQ petunjuknya beda atau saya nggak tahu ya apa praktek kitanya yang mungkin harus disesuaikan. Coba deh Pak Heri Bakti, saya ini jelasin lagi yang di udara tadi. Menarik kan bagi teman-teman darat, teman-teman laut. Terima kasih, Pak Bobi. Ya, memang tadi ya, menarik juga dari Kapten Willis ini menarik juga itu bahwa mau administratif apa mau fisik ini. Sebetulnya ya bisa dua-duanya, tapi bobotnya kemana asal sistemnya dijalankan. Gitu kan. Kalau contoh di udara misalnya, pertama kita memberi air operator certificate kepada si operatornya. Nah, itu ketat sekali, itu ada tahapan-tahapannya untuk dia bisa mengoperasikan pesawat. Nah, bagaimana di kapal ini saya juga nggak tahu ya. Apakah memang si operator ini, si anggota INSA ini mendapat izinnya itu betul-betul secara manajemen maupun fisiknya dan orang-orangnya juga mampu, atau cuman dia punya uang saja? Nah, ini pertanyaannya. Nah, kalau misalnya mereka itu sudah ada tahapan mendapat izin daripada beroperasi, dalam artinya kalau udara itu air operator certificate itu sudah menguasai semuanya, termasuk aturan-aturan maupun kualifikasi orang-orangnya sudah memenuhi persyaratan semua, baru dia bisa beroperasi. Jadi nanti si sah bandar maupun itu bisa mengontrolnya, itu inspeksi, surveillance, dan jadi tidak day to day hari itu, karena mereka melaksanakan sudah sesuai dengan kemampuannya gitu. Nah, hal seperti ini yang memang itu satu. Yang kedua, memang kalau di laut saya lihat ada dua orang pemerintah ya. Tadi yang Pak Bobi cerita ada otoritas bandar, ada sah bandar. Kalau di udara tidak, cuma satu saja. Kalau di lapangan itu cuma otoritas bandara yang mewakili pusat, tapi aturannya semua dari pusat sebetulnya. Aturan safety-nya dan sebagian tugas memang ada didelegasikan ke otoritas bandara. Jadi apalagi mereka lebih banyak, kalau yang di daerah itu otoritas itu, karena kita punya cuma 10 kan di sini, otoritas dibagi habis, itu mereka lebih banyak tadi yang Pak Kapten Willis bicara, administratif gitu. Memang dia punya dibekali untuk melihat secara teknis, tapi belum tentu dia bisa menguasai semua. Tadi Pak Bobi cerita bahwa kita itu sebagai inspektor itu kan belajarnya itu ya belajar teori dari aturannya, pengalaman di lapangannya itu butuh waktu gitu, butuh waktu. Nah, sama dengan di udara juga gitu. Sebagai inspektor kelaikan udara misalnya, itu butuh waktu. Saya dulu juga inspektor kelaikan udara dari nol sampai sekarang itu jadi butuh waktu. Memang mempelajari mau fisik pesawatnya, teori-teorinya, hukum-hukumnya, aturan. Jadi kita tahu persis dia melanggar itu dari aturan yang mana yang dia langgar di Civil Aviation Safety Regulation-nya. Nah, hal seperti itulah yang memang kita ada perbedaan memang antara laut dan udara itu. Bagaimana kita bisa mengefisienkan sebetulnya. Memang karena kita, apalagi dengan teknologi sekarang ini tidak mungkin kita secara fisik mengawasin seterusnya. Apalagi itu jadi isu dalam arti audit internasional. Iya, betul. Apakah you punya kemampuan, inspektormu itu kemampuannya ada misalnya. Berapa jumlahnya? Apa itu bisa? Nah, inilah diperlukan suatu manajemen, bagaimana kita kontrol manajemennya dia. Sebetulnya sudah berkembang, ada kalau secara umum ada ISO misalnya kan, ada itu segala macam. Nah, kalau di spesifik di udara ada CSR yang memang kalau kita gabungkan sama ISO ya ada mirip-miripnya, tapi kita tetap sebagai leg spesialis tidak mengakui yang ISO sebetulnya dalam artian ini ya, tapi kita bukan berarti menolak, tidak mengakui bahwa itu dipakai adalah CSR. Nah, mungkin dari laut bisa juga IMO standar itu yang bisa sebagai leg spesialis. Itu yang dari komentar dari kami Pak. Ya, terima kasih. Hebat. Iya, unik lah, bagusnya betul. Cuma kalau
ini ada Pak Sahar ngajak beberapa taruna nih, mungkin kalau ada taruna yang ingin menanyakan ini secara langsung, kesempatan untuk nanya langsung kepada para bapak-bapak, mungkin kita persilakan ya Pak Bobi, Pak Heri ya. Pak, ada taruna yang mau ini? Ya, terima kasih Pak. Silahkan taruna kalau ada yang mau tanya. Mungkin Eca, silahkan Eca langsung perkenalkan ditanya ya. Silakan. Taruna, silakan. Eca, mungkin Eca mewakili. Taruna mesti berani. Eca, Untuk silakan. bicara, mana tarunanya? Taruna silakan, ada yang mau tanya ya. Silakan. Eca, Kelihatannya tarunanya itu Pak. silakan. Masih Siapa aja taruna? Mungkin Komang, silakan Komang. Silakan. Cepat ya waktunya ya. Silakan. Silakan taruna. Ya. Taruna silakan. kelihatannya belum dulu barangkali Pak. Mungkin masih ini Ya, masih takut dengan masih sungkan Pak. Mungkin masih diwakili oleh sungkan. dosen aja. Diwakili oleh dosen aja Pak KP. Saya mewakili taruna boleh mewakili taruna. Pak Dedi. ya Pak Dedi wakil taruna mungkin Pak. Enggak, Ini mbahnya taruna nih. mewakili taruna ya, karena saya kan Ya. paham ya. Apakah itu keselamatan transportasi laut atau transportasi udara. Jadi saya tinjauannya dari awam. Tadi saya sudah mendengarkan Kapten Bobi dan Pak Wulus, juga Pak Dirjen pada masanya, Pak Heri Bakti. Ya, Pak Kapten Bobi juga Dirjen pada masanya. Pak Heri Bakti itu Dirjen pada masanya. Pak Kapten Wulus itu Wilis, maaf. Kapten betulan di kapal sekarang. Nah, sebetulnya saya lihat ya, antara laut dengan udara itu tidak ada bedanya, sama. Hanya mungkin kalau di laut itu ada enggak ada bedanya sama sekali, cuman yang membedakan begini. Kalau di udara itu ada yang namanya outbound. Outbound itu Ya. di dalamnya, di dalam strukturnya ada yang menangani fungsi bandar udara dan yang menangani pesawat udara. Iya. Ya, Ya. di udara. Di laut juga sama. Di laut itu ada yang menangani, Ya. yang menangani Ya, ada yang menangani pelabuhan itu OP, ada yang menangani kapal. Bukan bandar itu sama. Nah, terus di udara ada ATC ya. Di laut juga ada yang namanya disnaf itu. Disnaf. Tadi saya apresiasi sekali itu yang disampaikan Pak Wilis ya, Pak Cahyo ya. Yang disampaikan Pak Cahyo tentang VTS, tentang fungsi VTS. VTS itu sebetulnya dia harus bisa berfungsi persis seperti ATC. Harus bisa berfungsi seperti ATC. Sekarang ini VTS itu belum ada cantolannya loh yang mengatur tanggung jawab VTS itu nggak ada aturan yang mengatur fungsi VTS. Dia bahkan hanya kalau seksi juga bukan ya. Dia nempel di seksi radio kalau tidak salah, nempel di seksi strop. Nggak ada. Padahal dia itu VTS itu dia punya kepentingan sama persis seperti ATC. Dia harus bisa mengatur lalu lintas kapal. Dia harus memonitor keadaan kapal. Dia harus bisa memerintahkan, menyuruh berhenti, nyuruh belok kapal, kapan harus belok, kapan harus dipelankan. Itu VTS, orang yang di VTS itu yang ada di Disnas. Tapi yang terjadi sekarang,
Yang di VTS itu kalau nggak salah ada 27 lokasi ya sudah dibangun, bahkan sudah di-upgrade 3 kali. Itu kerjanya cuma nonton di TV, nonton kapal, ada kapal lewat, ada kapal, lewat. Nggak ada tuh bilang, lo berhenti dulu ya, Cap, sorry ya, lo pelanin dikit, itu ada kapal mau belok. Itu yang membuat, tahu nggak, di Surabaya 2 minggu lalu atau sebulan, 2 bulan, 3 bulan lalu ditabrak. Tadi Kapten Cahyo juga bilang kapal saya tiba-tiba ditabrak tuh sama tongkang. Ya itu karena nggak berperan ininya. Padahal sekarang itu sudah ada permen, udah lama sih, bukan permen malah bahkan Perdirjen kalau nggak salah, bahwa kapal itu untuk kelas-kelas tertentu harus dilengkapi dengan radio-radio atau peralatan-peralatan tertentu. Sehingga setiap saat petugas dari darat itu, bukan sah bandar seharusnya, VTS itu yang ada di Disnat, dia bisa berkomunikasi dengan kapal. Bahkan kapal kecil sekalipun sekarang harus dilengkapi radio loh. Udah lama sih, udah lama. Terus semakin kesini semakin canggih. Bahkan nanti beberapa saat lagi dengan digitalisasi ini, nggak perlu pakai halo-halo dong. Nggak perlu, VTS itu bisa menginstruksikan cara digital dan dibaca di kapal. Dia harus mengurangi kecepatan menjadi berapa. Jadi tidak pakai halo-halo lagi yang susah dibuktikan kalau terjadi apa-apa. Tapi secara digital. Diketik, kecepatan kurangi, sekarang kecepatan sekian, segala macam. Nah, kalau itu dibetulkan, ya artinya fungsinya VTS, wah luar biasa. Paling tidak di sekitar pelabuhan itu nggak akan ada terjadi senggol-senggolan lagi deh. Nah, apalagi di kapal, apalagi yang di sungai yang sempit, nggak bakal tuh ada senggol-senggolan lagi kalau VTS difungsikan. Saya tahu nih Pak Bobi udah gatal nih pengen berkomentar, tapi tadi sebentar masih ada yang ingin saya komentari. Selain VTS tadi ya, teman-teman semua. Kalau perguruannya sama nggak boleh saling ini nyalip ya. Tidak boleh saling mendahului. Tapi saya ini berbicara secara awam, jadi boleh nanti dikomentari. Terus beberapa terakhir ini kan banyak keributan itu soal penyeberangan ya. Kenapa sekarang bukan sekarang, dari dulu Pak Syahwin udah tahu darat tuh ngurusin pelayaran. Buat saya yang orang awam nih nggak ada masalah kok. Oh, berhenti. Terlalu bersemangat Pak Bobi. Pak Deddy kan dulu emang paling di depan ini ya Pak Deddy. Itu pas fotonya pas beku pas begini lagi. Pas jadi udah saya kembalikan ke Pak Bobi dulu itu, tapi bagus itu komentar orang awam tadi itu yang katanya apa namanya VTS ya bisa berfungsi persis kayak ATC itu. Saya Sinyal putus. Lanjut Pak Deddy. Sebelum Pak Bobi. Putus sinyal. Ya, Pak Deddy mengenai masih ada. Saya senang sekali ngelihat di sini ada tokoh dari Singapura. Saya suka tuh ngelihat tuh yang dirjen pada waktunya, dirjen udara pada waktunya. Itu tokoh. Nah, kemudian satu lagi itu soal tadi yang soal apa? Kompetensi SDM itu paling penting. Sebetulnya kuncinya di sana. Soal di mana dia mau ditempatkan, yang penting dia kompeten dan profesional. Yang mengurusnya siapa, yang menanganinya siapa, nggak penting. Yang penting tuh kompetensinya dan regulasinya jelas. Soal kompetensi juga bisa dididik. Kalau di STIP ada ANT 1, ada ANT dan ATT. Kalau perlu ada ahli nautika sungai, ahli teknika kapal sungai, seperti Ankapin. Masa Ankapin bisa ahli nautika kapal ikan? Itu juga di darat juga bisa. Ahli nautika kapal sungai, ahli teknika kapal sungai. Ya ampun. Sinyal.
Sinyal masih jalan nggak? Terus lanjut. Oke. Nah, jadi sampai di mana saya kalau udah Lanjut. jadi lupa. Oh iya. Oke. Capin. Lalu ya, ada satu kata penting yang harus diingat. Saya tuh nggak pernah lupa apa yang Mr. Desmond dulu. Desmond itu adalah direktur keuangan pada masanya. Di Merpati atau di Garuda saya lupa. Nah, tapi kata-kata beliau yang paling penting itu adalah who move my cheese. Who move my cheese. Tolong itu dicatat. Jadi semua orang tuh sekarang tuh begitu prinsipnya. Siapa nih yang makan cheese gue nih? Siapa yang bakal ngambil cheese gue? Itu yang membuat keributan. Jadi tidak berpikir secara global gitu, keselamatan, tapi yang dipikir, wah, somebody will move my cheese. Jadi itu yang diomongin. Nah, teman-teman, ada helikopter mendarat di belakang saya, jadi bunyinya riuh begini. Nah, itu. Jadi semua berpikir, siapa yang akan mengambil porsi gue nih? Nah, itu yang membuat keributan. Sebetulnya dimanapun ditempatkan, buat saya ya sebagai orang awam nggak penting. Yang penting kompetensi SDM-nya. Seperti yang tadi Pak Kapten Bobby Dirjen Laut pada masanya sampaikan. Sementara begitu dulu teman-teman. Saya sudah mau mulai mendarat, hampir merapat di pantai. Kira-kira begitu. Terima kasih atas perkenannya Pak Wendy dan Pak Sahar. Atur nuhun pisan Pak Dedi. Karena saya berbicara memberi waktu. Who move my cheese? Iya, siap. Pak Bobby langsung aja duluan ini katanya Pak Dedi katanya mau cepet-cepet mau kemana tuh orang awam pada masanya ini coba tolong dijawab. Ya, singkat aja. Mengenai VTS sebenarnya itu tidak, itulah saya juga bingung dengan fungsinya sekarang ini. Tidak seperti yang Pak Dedi katakan ya. Operator VTS itu hanya bisa menyarankan ya. Komando kapal tetap di nahkoda, itu satu hal yang mesti dipegang gitu. Jadi tidak bisa suruh berhenti, suruh belok itu nggak boleh. Karena saya sudah pernah juga mengunjungi waktu di yang Dover Strait itu di English Channel, kan itu penyeberangan yang paling padat menurut saya. Jadi seperti itu. Dan semuanya itu operator itu nahkoda semua. Jadi dia hanya bisa memerintahkan, bukan menyarankan, awas di depan Anda ada ini, awas kayak gitu aja. Jadi tidak bisa memerintah karena keputusan mutlak ada di tangan nahkoda. Hampir sama kayak pilot lah ya kan. Jadi di atas pilot atau nahkoda itu hanya Tuhan, nggak ada yang lain. Nah, artinya VTS itu memang kalau dikatakan fungsi yang di sekarang Indonesia itu juga bingung kok kenapa makin banyak, karena VTS itu hanya di tempat-tempat yang ramai dan rawan harusnya. Contoh di Selat Singapura, Malaka itu kan TSS ya, Traffic Experience Scheme itu. Kalau di pelabuhan nggak perlu karena pelabuhan itu bukan tujuannya tidak tertentu gitu. Ya saya juga nggak tahu kenapa dulu, saya mohon maaf lah, ini juga mungkin termasuk kesalahan saya juga. Yang penting asal proyek, nah itu kan nggak perlu di pelabuhan juga. Jadi hanya monitor, betul seperti monitor. Cuma pada perkembangannya si AIS itu akhirnya dijadikan sebagai alat untuk pertolongan kalau dia lagi berlayar. Jadi paling tidak posisinya. Jadi kalau nanti Bapak coba buka di Marine Traffic deh. Itu semua tuh informasi dari AIS tuh. Marine Traffic ada di handphone ya. Kalau yang udara punya Flight Radar kan. Kalau udara Flight Radar, kalau buka deh di Marine Traffic itu seluruh kapal di dunia ada di situ. Dan itu dari mana indikasinya? Indikator itu dari AIS itu. AIS itu memang wajib dipasang ya. Hanya memang di dalam ketentuannya AIS itu ada peraturan internasional ada. Jadi bukan nggak ada aturan yang nggak mungkin lah kita bisa menerapkan tanpa ada aturannya. Tapi kembali lagi fungsi AIS sebenarnya tidak seperti yang untuk di pelabuhan. Karena ada satu hal ya, kalau tadi Pak Ridi bilang di dalam membawa kapal itu emang ada satu hal yang aneh ya. Kalau kita tahu peraturannya ada peraturan tumbukan di laut ya, Collision Regulation ya 72. Itu seluruh pasal tuh 36 pasal, ada satu pasal yang menyebutkan bahwa dalam rangka untuk menghindari tumbukan diizinkan tidak memakai aturan. Nah, lucu kan? Pasal 2B itu saya hafal mati banget. Artinya kalau lagi posisi yang bagaimana itu, karena gini, kalau kapal sama kapal bertemu itu jelas red to red ya, berubah haluan ke kanan. Tapi bayangkan kalau di Selat Malaka atau Selat Inggris dari depan 10 lawan 10. Kalau pada kanan kiri lucu kan?
Itu jadi artinya satu saat kapal itu ya kita ketemu kanan-kanan dengan saat. Jadi ada pasal 2B kalau buka di Kolrek 72 tuh adalah pasal pamungkas menurut saya. Sehingga kalau di Mahkamah Pelayaran itu kadang-kadang agak sulit untuk menentukan siapa yang salah siapa yang benar, karena boleh diizinkan untuk menyimpang sepanjang untuk menghindari keburukan. Gitu. Nah, tapi ada satu hal yang saya menarik tadi sebelum Pak Willis ya, saya lupa jawab. Itu mengenai tongkang takbut. Itu yang saya katakan di awal tadi. Tongkang takbut itu suatu hal yang menurut saya harusnya, nanti saya juga udah ngomong ke diklat itu harusnya ANT 1 yang diberikan sertifikat khusus untuk menjadi nakoda takbut. Lucu kan? Takbut kecil. Sebagai takbut kecil, tetapi waktu dia gandeng tongkang 300 feet dengan panjang gandengan 150, kalau di total bisa 200 meter tuh. Bayangkan 200 meter, tetapi tidak satu. Kalau kapal 200 meter lebih mudah membawanya karena satu bagian. Tapi kalau harusnya dia, nah lucunya memang standarnya takbut tuh hanya cukup yang kalau di laut bilangnya ANP 4 dan 5. Itu aduh, sudahlah. Kalau tadi Pak Willis bilang ditubruk sana sini wajar itu. Karena mereka pengetahuan mereka ya sangat minim ya. Harusnya itu semacam istilahnya sertifikatnya harusnya khusus. Karena dia menarik satu gandengan yang total bisa 300 meter kadang-kadang. Kalau satu kapal 300 meter lebih mudah bawanya daripada yang terpisah gitu. Bisa bayangkan. Jadi kalau namanya tongkang narik takbut tenggelam banyak sekali. Kadang-kadang makanya kalau dalam emergency akhirnya mereka potong. Udah tongkangnya tenggelam. Seperti itu. Jadi memang sulit membuat tongkang. Itu ya saya nggak tahu kalau di pesawat kecepatannya sampai 1 Mach, 2 Mach, 3 Mach. Tapi kapal laut itu kadang-kadang memang hanya 5 knot, 8 knot. Tetapi celakanya banyak sekali juga. Ada ingat dulu saya waktu di SD ada buku bahasa Indonesia apa kalau nggak salah Pak Endi. Itu ada yang angin barat dan timur kan. Angin barat tuh kan keras, dia tiup tuh monyet di pohon. Enggak jatuh-jatuh. Begitu angin timur sepoi-sepoi monyetnya jatuh. Gara-gara ngantuk. Jadi memang itu hal yang kadang-kadang orang mengatakan laut tuh kapalnya pelan, lautnya luas, tapi kok tabrakan. Saya juga nggak tahu. Tapi sering terjadi. Tapi kembali kalau yang dari tongkang takbut itu memang harus diatur lebih karena aduh sekarang kita contoh kemarin saya di Indonesia mungkin paling besar di antara jenis kapal yang lain. Oh bayangin batu bara dan nikel kan lagi gila-gilanya sekarang. Jadi begitu. Nah kembali lagi, nah kalau soal kewenangan tadi Pak Dedi yang itu saya juga sebenarnya dari awal nggak masalah kok diserahkan ke siapapun. Karena dulu perhubungan laut bahkan mendidik Pemda loh. Syah Bandar pembantu tuh Pemda zaman dulu. Camat-camat tuh kita bikin penyuluhan ke Syah Bandar setahun kalau nggak 3 kali, nggak masalah. Tetapi kembali lagi aturannya harus ada. Ya kalau kita lihat PM 122 itu kan udah menunggu Perpres 40-nya sendiri itu loh. Iya toh? Jadi organisasi perhubungan laut di Perpres 40 jelas, tapi di PM 122 jadi lucu gitu. Saya mohon maaf pernah saya telepon Hari Kris, kalau bikin permen itu saya bisa 1 malam bikin jadi. Kalau tinggal nambahin kecuali sepanjang tidak, ya, kecuali kapal penyeberangan sepanjang tidak di belakang penyeberangan, itu semua pasalnya itu Pak Armendi. Coba lihat di PM 122 itu. Jadi semua kewenangan perhubungan laut, semua direktorat, tinggal ditambahin kecuali dan sepanjang tidak. Jadi copy paste aja kan, pindahin aja 1 malam selesai menurut saya. Tapi artinya kembali lagi itu sudah bertentangan dengan Perpresnya. Jadi kalau aturannya sudah oke, nggak masalah, kompeten, siapapun boleh. Yang saya ingatkan terakhir nih ya, hati-hati nanti 2022 ada yang namanya IMSAS. Itu inspektor kelindung udara akan ada nanti. Saya waktu 2015 sempat volunteer ya. Jadi itu ditanyakan oleh auditor waktu dari India. Itu dari mulai tertinggi sampai terbawah. Bagaimana penerapan konvensi-konvensi IMO di Indonesia. Yang ditanya ke dia akan datang dari dirjen, terus ke direktur, ke kasubdit, ke seksi. Contohnya Priok juga kabit, sampai petugas. Dan contoh perusahaan pelayaran. Jadi kalau nanti terjadi 2022, nanti pasti si auditornya harus ke Dirjen Laut, harus ke Dirjen Tangkap, harus ke Dirjen Darat.
Nah, Pak Heri tahulah kira-kira hasilnya. Ya. Itu ya, saya cuma khawatir itu aja. Memang sederhana soal suara, nggak bayangkan seperti itu. Ya, Kalau sampai terjadi, ya saya nggak tahu. Tapi itu saya pernah rasakan bagaimana auditor AIMO yang mengecek bagaimana penerapan semua konvensi di Indonesia dari dirjen sampai bawahan itu diaudit. ya. Jadi dicari bagaimana mereka kita nih mengerti nggak sama tugasnya. Apa namanya INSAS tadi? Kalau di saya lagi bilang ini, dulu yang FIMSAS, Voluntary International Merit, pokoknya audit scheme mengenai. Audit lah ya. Ya, nanti saya di grup saya kasih dulu. IMSAS dia 2022 akan dilakukan. Udah nggak voluntary lagi, nah itu akan terjadi nanti akhirnya rekomendasi. Jadi itu hal yang nggak masalah. Nanti pasti Dirjen Laut akan bilang, oh Pak, tapi kalau kapal perikanannya di Dirjen Tangkap, dia akan ke sana. Diatur betul. Ya, nanti yang penyeberangan di Dirjen Darat, dia akan ke Dirjen Darat. Maksud saya, Dirjen Tangkap dan Dirjen Darat siap-siap lah, atau paling nggak 3 Dirjen itu kompak lah, supaya menghadapi itu. Itulah. Terima kasih Pak. Baik Pak Bobi. Jadi benar ya, tadi kita kan the right man in the right place katanya, tapi in the right aturan. Sekarang bilang tidak cukup hanya kompetensinya saja. Memang kompetensi itu paling penting. Tidak cukup hanya kompetensi saja, tetapi governance-nya juga harus betul. Ini yang Pak Heri ya Pak ya, kalau di udara kita sebenarnya udah contoh bagus lah dengan di udara begitu kita di audit di apa ya, kan semuanya tadi Pak Bobi bilang itu. Aturan-aturan yang berat itu memang aturan itu. Aturan betul. Standarnya. Iya. Izin Pak. Sopo? Saya Bu Penny Pak. Oh suaranya saya Bu Penny udah tahu saya suaranya enggak ini. Halo. Suaranya enggak akan Orang Cilacap ya, Cilacap. Cilacap. Iya, Pak, Bu. Izin Pak. Jadi tadi pengalaman saya di inspektorat Pak. Saya kira bukan hanya the right man in the right place, the right man in the peraturan dan segala. Satu lagi, mental. Penting Pak. Karena apa? Sebagai pejabat, khususnya di pelabuhan yang namanya sah bandar itu kan penguasa tunggal. Nah, kalau sudah ngomong sah bandar penguasa tunggal itu banyak sekali hal-hal yang melenceng. Jadi pengalaman saya di inspektorat dan pengalaman saya di Mahkamah Pelayaran, rasanya sah bandar ini maju kena mundur kena. Tapi kalau mentalnya dia mental benar-benar teruji gitu ya. Ini mungkin juga agak terhindarlah dari hal-hal yang seperti itu. Contohnya begini, namanya SPB ini bukan rahasia lagi Pak, sudah rahasia umum. Namanya SPB itu kadang-kadang sudah sak buku itu teken semua, kosong, nanti tinggal ngasih plangplung, terus duitnya ditarikin. Saya tahu persis itu. Hampir di semua pelajarannya kecil-kecil. Padahal kapalnya syarat dengan penumpang, ada sepeda, ada kambing, ada motor, ada jadi satu blek. Tapi nek guling siji bubar pasar. Seperti itu. Jadi mental. Karena apa? Kadang-kadang sabadannya itu tengok-tengok di rumah atau di warung kopi. Yang ngurusin itu tenaga yang di situ-situ aja sana. Nggak pernah diperiksa Pak, kapalnya boro-boro diperiksa. Nggak punya apa-apa. Saya punya handphone kok Bu ini Bu. Punyanya handphone. Jadi kalau ada apa-apa pakai handphone. Jadi alat-alat keselamatan di kapal itu juga banyak yang diabaikan. Begitu ada kecelakaan, rupanya juga di sana ada permainan. Mohon maaf Pak Bobi, mohon maaf sekali. Ya memang bukan, tadi termasuk bagaimana mentalnya lah itu. Mental itu. Banyak sekali yang tidak diteruskan ke Mahkamah Pelayaran. Makanya begitu saya selesai dari Mahkamah Pelayaran diminta Pak Menteri untuk jadi tenaga ahli beliau, saya sampaikan beberapa aturan menyangkut masalah penyelesaian kecelakaan kapal itu, bisa dari sah bandar langsung ke Mahkamah Pelayaran, nggak usah melalui Dirjen Perhubungan Laut. Sebab kalau udah sampai sana, dimacem-macemin Pak. Gitu. Sehingga banyak sekali, mudah-mudahan sekarang tidak. Itu tadi pada masanya. Mudah-mudahan sekarang tidak, karena mungkin sekarang mentalnya sudah bagus gitu ya. Terus baru duduk 2 bulan, sebulan pindah meneh. Baru saya pindah lagi, nggak sempet berbuat apa-apa, pindah lagi. Bingung akhirnya, Kepala Biro Kepegawaian saya tanya, bingung juga dia. Nah,
Begitu sampai di Mahkamah Pelayaran, itu kecelakaan yang banyak sekali, itu tidak pernah nyampe, Pak. Kasusnya, berkasnya tidak pernah nyampe. Nggak tahu kemana larinya. Nah, saya pernah mencocokkan kecelakaan kapal yang ada di Direktorat Ditkapel ya Pak ya, Ditkapel, dengan data-data yang ada di Ditkapel itu dengan yang kami pantau gitu, apalagi yang di apa jenenge YouTube, di segala macam di apalah media sosial itu beda banget, beda jumlah. Dan kadang-kadang juga orang udah males ngurusin kecelakaan kapal. Jadi kalau bicara keselamatan itu berbagai hal yang membuat orang menjadi gampang, karena laut itu kan katanya basah. Di tempat yang basah itu kan banyak sekali, kayak ada roti di situ banyak semut. Nah, seperti itu. Ada gula, ada semut, seperti itu. Nah, banyak. Begitu kecelakaan kapal, yang nanganin duluan malah polisi. Nggak ngomong itu kapalnya kayak apa alat-alat keselamatannya kayak apa, sah bandara ngapain, tidak. Tangkap dulu sama polisi, masukin penjara dulu. Si apanya itu, nakodanya. Kan kasihan, Pak. Ngerti aja kagak ngerti dia apa penyebabnya, padahal penyebab itu banyak sekali. Seperti itu saya kira. Jadi yang pertama adalah mental, yang kedua adalah mental pejabat, ya, terutama mental pejabat. Yang kedua adalah kalau tadi sudah ada audit khusus dari internasional, apa namanya Pak, IMSAS apa tadi, itu mungkin tidak hanya di pusat saja, harus sampai ke daerah, sampai ke ujung yang paling bawah yang akan menangani itu. Dan kalau sudah ngomong laut itu masalahnya banyak sekali, Pak. Dan mestinya bukan Direktorat Jenderal. Yang menangani masalah sebegitu banyak, mestinya tingkatnya sudah tingkat kementerian. Kementerian Perhubungan, transportasi lo, tapi satu kementerian itu nggak bisa hanya Direktorat Jenderal nyempil sedikit, padahal tangannya jauh banget sampai kemana-mana. Belum nanti ngomong tol laut yang nggak jelas, belum lagi ngomong pelabuhan yang tidak ada akses roadnya, belum lagi ngomong bagaimana macam-macam di situ. Nanti mungkin tidak hanya sampai dengan suara dosen trans ini, tidak hanya sampai di sini. Saya minta untuk ada usulan atau apalah dari pertemuan ini yang berkali-kali, misalnya itu berkali-kali, apa itu mau dimunculkan dari suara dosen, di sini ada Pak Sahar, atau ke BP3 tetapi sudah dengan rangkuman bahasa yang bagus, kita sampaikan kepada Pak Menteri. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Penny. Kita tinggal waktu 15 menit. Saya mungkin kasih Pak ini orang tua kita Pak Motarudin. Tadi saya baru jadi IMSAS itu IMO Member State Audit. Oh, IMO Member State Audit. IMSAS. Scheme. Jadi IMO Member State Audit Scheme. Oh, IMSAS ya. Pak Motarudin. Bapak tolong ini Pak, di unmute Pak. Ya Pak, enggak Pak, silakan. Sudah Pak, silakan. Saya itu senang berlayar, senang terbang, dua-dua senang. Tapi saya lihat memang ini kayak dua animal yang berbeda gitu, padahal sebenarnya masalahnya sama. Persoalan kelaikan itu ada di tangan siapa gitu, menentukan kelaikan. Jadi sejarahnya memang laut itu jauh lebih dulu. Jadi waktu itu memang hubungan susah. Sepertinya wewenang mengenai kelaikan itu diserahkan kepada Syah Bandar. Tapi kan zaman sudah berubah. Kalau pesawat terbang itu mulai dia hidupkan mesin aja sudah minta izin. Ya Pak ya. Dia mau masuk ke taxiway minta izin. Mau take off juga minta izin. Kapan dia udah siap, ready for take off aja minta izin. Dimonitor seluruhnya. Karena memang itu bisa dilakukan. Nah, kalau di laut kan susah. Level daripada operator pelayaran pun beda dengan di udara. Di udara itu kan serba canggih, serba ada, serba teknologi maju.
Kalau di kapal kayak kapal layar yang masih pakai mesin yang setengah hidup setengah mati, macam-macam teknologinya segala macam. Jadi kejelasan mengenai wewenang atau kelaikan ini itu yang mesti dijelaskan, Pak. Jadi aneh ya kalau satu tabrakan terus yang disalahkan Syah Bandar. Masa Syah Bandar dituntut untuk tahu semuanya gitu. Nah, wewenang yang begitu besar itu dipegang oleh Syah Bandar, itu ya bisa layak dimain-mainkan gitu. Ini mesti kita ubah. Apa kita tidak bisa mengusulkan pada AIMO perubahan mendasar mengenai bagaimana menghandle suatu keamanan dengan teknologi yang maju sekarang gitu. Marilah kita coba pikirkan, usulkan sesuatu, ya Pak ya, jangan dibiarkan begitu saja. Saya setuju sekali kalau Syah Bandar itu dikurangi wewenangnya Pak. Bukan tanggung jawab dia itu Pak. Kapal tenggelam kok yang ditangkap Syah Bandar. Kan lucu itu. Yang punya kapal dulu dong. Yang punya kapal itu dikasih izin menentukan kelaikan atau tidak. Kelaikan itu ada di mana gitu. Kita ada BKI, ada gedok, ada pemilik, ada bandar, ada segala macam. Itu kadang-kadang sulit mengidentifikasi siapa sebetulnya the final to be responsible untuk satu accident. Nah, itu tergantung siapa yang kita kasih wewenang untuk menentukan kelaikan. Itu Pak, kita pikirkan. Jadi diskusi ini sangat menarik, tapi jangan berhenti sampai diskusi saja. Jangan hanya mengangkat masalah, tapi kita usulkan. Kalau perlu ya kita ombak AIMO itu. AIMO itu juga kadang-kadang berpikirnya juga ya seperti kata Pak Bobi, kebanyakan orang Indianya kadang-kadang di situ. Dia tambah banyak ngomong, tambah banyak, kalau orang Medan bilang kebanyakan orang keling. Orang keling itu tambah banyak ngomong, tambah kadang-kadang mereka juga tidak ada concern sama sekali mengenai kepentingan. Mereka terus dibayar. Sama dengan di PBB yang lain. Itu Indianya terlalu banyak kadang-kadang. Tapi kita kalau sudah sampai ke sana juga kita nggak ngomong. Mari kita buatkan satu konsep yang betul-betul valid, Pak, yang solid, yang bisa diterima untuk AIMO. Ini baru ada hasilnya diskusi kita yang sangat menarik ini. Demikian Pak, terima kasih. Iya. Makasih Pak Motarudin. Kalau saya setuju tuh artinya kalau seorang India saya nggak setuju, saya setuju saya gini Pak. Enggak, saya nggak setuju, saya setuju Pak. Aduh, untung-untung saya nggak joget lah gitu. Jadi Pak saya kembalikan ke Pak Bobi ya. Tapi itu tadi Pak, karena memang tadi Pak Motarudin saya kira ini sekali karena level dari si operatornya pun beda-beda. Kalau di udara kan tidak ada satu pesawat pun yang naik ke atas tanpa record. Betul. Tapi kalau di laut itu yang record kan lebih dikit. Iya. Hanya yang mungkin apalagi ini kan rezimnya AIMO kan hanya internasional Pak ya, yang sudah banyak yang non konvensi malah jauh lebih banyak. Nah, tadi fenomena yang kita angkat itu bercampur lah antara fenomena yang ocean going sama fenomena yang non konvensi gitu. Silakan Pak Bobi, ini kita juga dalam 2 jam. Mungkin saya tertarik dengan yang Pak Motarudin. Sebenarnya memang kalau saya lihat di peraturan ini, memang saya nggak ngerti ya. Mungkin Syah Bandar sih ya pengurangan Syah Bandar nggak bisa. Sekarang juga udah terjadi kan. Beberapa tugas-tugas Syah Bandar itu sudah. Contoh yang saya bilang, misalnya penanggulangan pencemaran itu sudah ada, atau pertolongan musibah di laut ada Basarnas kan. Jadi udah banyak yang ditangani oleh instansi lain ya. Tapi ada satu hal yang mungkin melalui ini diskusi ini, saya dari itu kasihan sama nasib nakoda loh Pak. Nakoda itu diatur di KUHD, diatur di undang-undang, semua diatur. Pokoknya nakoda itu suara tanpa cacat. Padahal tahu sendiri kan nakoda. Dan di dalam undang-undang ada peraturan mengatakan bahwa pemilik tidak boleh menghalangi nakoda di dalam memelihara kapalnya. Ini contoh yang sederhana aja ya. Tapi kan Bapak tahu, kalau macam-macam gue ganti nakoda, gaji nakoda kecil, terus gampang dipecat. Jadi memang sudah serba lemah, serba salah, tapi tanggung jawabnya luar biasa. Itu yang kejadian. Coba kita buka-buka di undang-undang, mungkin aturan mengenai nakoda itu paling banyak. KUHD Pak ini KUHD ini yang judul nakodanya banyak sekali loh ini. Mengatur mengenai nakoda ini.
Iya kan, mungkin yang suka baca MK enggak. KUHD kan, bayangin aja ini KUHD ini luar biasa. Kalau saya baca saya kasihan jadi. Kayak Pak Wilis tuh kasihan banget tuh. Banyak bener aturannya gitu. Jadi maksudnya manusia dewa kali jadi nakoda. Semua dilimpahkan ke nakoda. Padahal ini saya jujur aja ada hal yang sekarang saya kerja sampingan aja lah, bantu teman saya yang underwriter surveyor itu untuk asuransi kan. Itu banyak hal-hal begitu. Jadi saya sekarang juga membantu teman juga sedikit bantu nakoda. Kau bilang ya kebetulan di asuransi ada peraturannya emang bukan lucu sih seperti itu ya, bahwa kalau kru negligent itu dibayar, tapi kalau owner negligent nggak dibayar, no claim. Jadi awak kapal sebodoh apapun dibayar. Tapi kalau pemilik yang lalai, misalnya melengkapi kapalnya, satu buku aja nggak ada, buklet atau stability buklet, itu nggak bayar ceritanya itu. Nah ini hal-hal yang memang kalau dalam asuransi itu jelas Pak. Jadi tanggung jawab si pemilik itu sangat besar untuk menentukan dia klaim dibayar tidak. Nah, tapi dalam hal yang sederhana itu si nakoda tuh ya pasti kalau ada kecelakaan kapal tersangkanya nakoda. Saya sampaikan di awal tadi bahwa dalam kasus unit J itu nanti coba teman-teman di darat coba perhatikan deh, ada yang namanya aturan dari pelabuhan penyeberangan yang kita tahu semua ditangani oleh SDP itu yang mewajibkan waktu untuk sandar dan lepas sandar begitu cepatnya, sehingga kalau bicara keselamatan itu nggak ada waktunya. Nah ini yang memang ke depan saya tetap sependapat dengan Pak Ketua Pak Muhtar bahwa kalau Syah Bandar ya saya yakin juga dulu kan Syah Bandar orang Belanda zaman dulu, jadi udah paling pintar orang Belanda, sekarang mungkin dibagi-bagi nggak masalah. Tapi nakodanya nih Pak, itu nakoda tuh mungkin paling banyak diatur di undang-undang dan KUHD itu nakoda. Nggak ada pilotnya, nggak ada diatur KUHD, nggak ada pilot. Cari pilot dari KUHD, nggak ada. Tapi nakoda bertumpuk-tumpuk pasalnya. Nah ini yang memang belum tahu sih kapan direvisi KUHD, KUHP-nya belum jelas kok. Nah, artinya memang nakoda itu menjadi sumber yang paling, menjadi sumber perlengkapan derita yang di laut itu paling kasihan lah. Itu dari saya Pak Wendy, terima kasih. Terima kasih Pak Bobi. Mungkin saya akhiri dengan ini dari Pak Admin Pak Sahar Andika. Kita tutup dari Pak Admin, dan untuk minggu berikutnya nanti siapa Pak Yusuf kalau nggak salah katanya. Silakan Pak Admin, Pak Sahar. Masih mute. Foto bareng dulu. Foto bareng dulu. Mana Pak Admin? Pak Adminnya masih mati suaranya. Masih mute. Pak Sahar di unmute dulu. Suaranya nggak ada. Ya, terima kasih Pak kesempatan. Jadi gini, tadi kan Pak Kapten Bobi sudah bicara banyak gitu Pak ya. Dulu pernah ada kasus di Tanjung Priok itu banyak banget gitu. Mungkin Pak ini perhatian kita juga gitu nanti. Jadi gini, nakoda sudah disebutkan oleh Kapten Bobi bahwa itu banyak banget peraturannya yang harus gitu. Sah bandar itu juga banyak juga gitu. Nah, pernah ada kejadian beberapa kali di Tanjung Priok itu kapal yang bermasalah, Pak. Kapal itu bermasalah, kan tadi sudah disampaikan oleh Kapten Bobi, sah bandar itu bisa menahan kapal kalau sudah ada putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan itu kan lama. Jadi kapalnya karena pegang itu, nakodanya pinter nih. Jadi dia punya kasus Tanjung Priok, tahu kalau putus pengadilan itu kabur. Ini kejadian berapa kali nih Pak, dulu sampai ke menteri masalah itu. Nah ini gimana nih Kapten Bobi ini sekaligus supaya dijelaskan menghandle ini gitu supaya nggak terulang. Makasih Pak. Masalahnya nakodanya lari ya. Lari itu banyak Pak yang lari itu. Ya memang ya kalau yang dimaksud di dalam peraturan itu pengadilan biasanya sih yang terkait perdata ya. Kalau yang namanya pidana itu otomatis langsung ditahan kan, nggak ada masalah. Jadi kalau perdata itu
perintah pengadilan lebih kepada misalnya penyitaan kapal, ya ganti rugi segala macam. Tapi kalau yang terkait dengan pidana sih biasanya langsung ditahan kan, langsung ditangkap gitu. Jadi kalaupun dia lari, saya juga nggak tahu. Kalau mungkin terkait dengan perdata ya, jadi penyitaan kapal seperti itu yang sehingga nakodanya sempat lari. Tapi kembali lagi, kalaupun dia larinya kemana kan tetap ini kan bisa diumumkan kemana-mana pelabuhan bahwa yang bersangkutan ada masalah dan tentunya tidak bisa untuk sign on di kapal. Jadi seperti itu penanganannya nggak terlalu sulit kalau ada yang peristiwa seperti itu sebenarnya. Gitu Pak Sar. Oke. Terima kasih Pak. Kita akhiri dengan ini Pak Yusuf, Pak Ketua BP3 ini sekalian Pak Yusuf, nanti gambarannya minggu depan akan topiknya apa Pak Yusuf? Mau nyampaikan. PKB Pak. Akan bangga Pak Yusuf. Atau hari ini saya sebetulnya mau mendukung pandangan-pandangan yang berkembang tadi. Apa masih bisa 2 menit? Oh iya, silakan Pak, silakan. Bahwa sebagian kita mengharapkan kompetensi itu betul-betul harus ditingkatkan. Kalau memang itu pandangan kita semua, apa yang harus dilakukan oleh kementerian kita untuk meningkatkan kompetensi? Pak Leon, Pak Dedi, Pak Bobi, Pak Sahwin, semua kita minta kompetensi. Mereka itu sekarang di penyeberangan ada kasus yang agak ramai, kompetensinya kurang. Ya sekarang kita kerjakanlah, kita sarankanlah kompetensi dulu, tingkatkan. Yang kedua, yang ingin saya kemukakan mengenai peraturannya. Kenapa penyeberangan itu ditangani perhubungan darat? Dari sisi pelabuhannya, itu tidak ada pelabuhan penyeberangan. Pelabuhan itu cuma 2. Pelabuhan laut sama pelabuhan sungai dan danau. Nggak ada kata-kata pelabuhan penyeberangan. Jadi siapa yang menjadi kepala di sana, ya memang orang-orang yang harus kompeten. Dari sisi pelabuhannya, itu bagus. Tetapi dari sisi angkutannya itu justru membagi 3 di undang-undang ini, di undang-undangnya. Angkutan laut, angkutan sungai, dan danau. Yang ketiga, angkutan penyeberangan, menyebutkan angkutan penyeberangan secara tersendiri, paragraf tersendiri, diberi definisi yang sangat jelas apa itu angkutan penyeberangan, yaitu jembatan yang menghubungkan. Kalau jalan rayanya itu tidak tersambung, nah dikasih jembatan. Jadi betul-betul itu hubungan karena perhubungan darat, jalan. Atau kata undang-undangnya, kalau kereta apinya, kereta api terputus, mau nyebrang, nah penyeberangan itu jembatan untuk kereta api. Dari pasal itu kita mendapat kesan bahwa memang angkutan penyeberangan itu kaitannya dengan perhubungan darat, dengan kereta api. Karena kesannya seperti itu, timbullah ada pengalihan ke darat. Ada pengaturan-pengaturan oleh menteri kita menunjukkan itu darat. Nah, ada yang sepakat, ada yang tidak. Betul kata Pak Bobi tadi, kalau memang peraturannya nggak sepakat, ya kita usulkan peraturannya yang seperti apa. Tapi kalau bisa, kalau kita nggak mau itu kaitannya dengan perhubungan darat, perbaikilah itu undang-undangnya. Jangan katakan itu adalah jembatan untuk darat atau untuk kereta api. Nanti kesannya yang bikin peraturan belakangan akan seperti itu untuk darat. Selama kita belum merubah pengalihan itu, yang ada sekarang tingkatkan itu kompetensi, aman. Kira-kira cuma itu Pak, terima kasih. Baik, Yusuf, terima kasih. Jadi kalau minggu depan siap ya Pak ya? Baik. Bapak sekalian, Ibu, Bapak sekalian, kita terima kasih kali kita silaturahmi kita hari ini dengan diskusi mengisi nambah wawasan kita semua sama-sama. Tentunya banyak hal sih yang tentunya masih kita bersemangat untuk beri masukan untuk perbaikan ke
kementerian. Cuma memang karena kita udah di luar ini, kira-kira seperti beginilah. Waktu di dalam aja sulit, apalagi waktu dari luar. Iya betul. Ngapain ini dulu waktu dirjen Pak? Takutnya orang nanya, Pak Bobi dulu dirjen ngapain? Susah jawabnya lah Pak. Iya. Baik Pak, kalau gitu tadi Pak, jadi udah ini suruh foto, udah kita foto ya, kita foto sama yang udah. Masalah mau foto dengan yang lain, tapi kelihatannya banyak yang teman-teman yang ini, yang Taruna dan lain-lain itu kelihatannya nggak ada itu apa namanya gambarnya. Jadi kurang bagus juga kalau nggak ada yang nggak ada gambarnya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bobi. Waalaikumsalam. Siang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yang Jadi kita lanjut di WA Group ya Pak Saat. Iya Pak, siap. Oke, saya izin live. Terima kasih. Izin live. Iya, bye-bye. Terima kasih Pak semua. Terima kasih teman-teman semua, luar biasa. Oleh-oleh dari Batam mana Pak Dedi? Keren. Udah mau mendarat. Udah lama mendarat.